Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye memandang ke arah pencuri yang sombong itu dan berkata, "Oke, hentikan main-main. Ini adalah masalah penting." Si Kong Tutian berhenti main-main dan dengan sungguh-sungguh menyatakan, "Bos, jangan khawatir, saya pasti akan berhasil melaksanakannya." Li Qiye bertanya, "Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk kembali ke lembah rahasia surga?" Si Kong Tutian langsung menjawab, "Mau seberapa cepat bos? Aku bisa pergi secepat yang kamu mau." "Tercepat." Li Qiye berkata, "Saya akan memberi Anda batas waktu 5 hari, Anda harus kembali kepada saya." Dua-duanya mengerti. "Baiklah, bos. Saya akan memberi Anda jaminan bahwa saya tidak memerlukan 5 hari untuk melakukan ini, cukup 3 hari untuk kedua arah." Si Kong Tutian menerima pesanan tersebut. "Bagus sekali, suruh Raja Fana datang kepadaku." Li Qiye memerintahkan. Itu." Si Kong Tutian tersentak, "Bos, panggil leluhur Fana. Ini mungkin agak sulit." Li Qiye menatap dengan satu mata dan berkata, "Oh, bukankah kamu menamparkan dadamu dan menjaminku sebelumnya?" Pencuri itu tersenyum kecut dan dengan canggung berbicara, "Bos, Anda harus tahu bahwa meskipun si kecil ini memiliki sedikit status di lembah, yang mulia leluhur Fana tidak keluar lagi. Dia tidak akan menjawab panggilan nenek moyang yang lain, apalagi junior seperti saya. Raja Fana disebut leluhur Fana oleh para murid lembah rahasia surga. Dia adalah nenek moyang paling kuno di sana, benar-benar tak terduga. Dapat dikatakan bahwa bahkan para murid di sana belum pernah melihatnya sebelumnya dan hanya mendengar tentang gengsinya. Ambil ini." Li Qiye mengeluarkan sebuah benda dan menyerahkannya kepadanya, "Bawalah benda itu kepada Raja Fana dan tunjukkan padanya. Katakan padanya untuk segera menemuiku tanpa kesalahan." Dia menerima barang yang kelihatannya cukup normal. Namun, setelah mendengar Li Qiye, pikirannya sedikit bergetar. Mortal Monarch adalah seorang tokoh besar, namun Li Qiye berbicara dengan nada memerintah. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan hal ini? Dia tidak berani membuang kata-kata dan dengan hati-hati menyimpan barang itu. Dia berjongkok dan berkata, "Bos, saya mengerti. Saya akan kembali dalam 3 hari." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah kepergiannya, Li Qiye mengeluarkan kotak lama yang ia terima dari Mei Suyao. Dia mengeluarkan barang di dalamnya untuk dilihat dengan cermat. Benda ini benar-benar terfragmentasi dan sepertinya telah disatukan oleh seseorang, namun orang tersebut gagal melakukannya dengan sempurna. Potongan-potongan ini hanyalah sebagian dari keseluruhannya. Hanya ketika keduanya digabungkan secara sempurna dengan separuh lainnya maka semuanya akan menjadi lengkap kembali. Di masa lalu, Veda Vajra datang dari dunia iblis kekaisaran kecil secara tidak sengaja. Li Qiye sudah mengetahuinya sejak lama, tapi dia tidak menyangka Vajra akan mendapatkan keuntungan itu untuk benar-benar mendapatkannya. Setelah melihat potongannya, dia mulai menjahit. Tentu saja, dia tidak menjahit dengan kain dan benang, melainkan rangkaian hukum universal yang sangat kecil. Itu adalah proses yang sangat teliti dan panjang, apalagi sangat sulit. Setiap hukum universal digabungkan dan terjalin hanya untuk meningkatkan kesulitan proses seiring berjalannya waktu. Itu tidak hanya melibatkan misteri Grand Dao tetapi juga rahasia dari zaman kuno. Ada totem di sini yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Li Qiye mengunci diri di kamar seperti penjahit yang sibuk bekerja. Sementara itu, kota Buddha menjadi cukup ramai sejak doa tersebar. Yang pertama berasal dari sumber yang tidak diketahui. Beberapa orang percaya itu berasal dari Gunung Roh. "Apakah kamu mendengarnya? Nalada ingin membuka sarang jahat." Setelah berita ini keluar, banyak orang yang langsung memberitahu teman dan seniornya. Sarang jahat, bukankah ini legenda dunia yang kejam? Tempat yang dikenal sebagai dunia iblis kekaisaran kecil. Seorang tetangga mendengar ini dari temannya dan langsung menjadi bersemangat. Hal ini menimbulkan kegembiraan karena banyak orang mengetahui bahwa Nalada membuka dunia iblis kerajaan kecil adalah kesempatan langka. Saat Nalada membuka gerbang Buddha, dunia kecil juga akan berada di sana. Seorang rekan tua berkomentar, yang benar-benar menarik adalah mengapa keberadaan yang kuat seperti Gunung Roh memungkinkan dunia iblis dalam wilayah kecil ada.
Mengapa mereka ingin membuka dunia yang lebih kecil setiap generasi? Generasi tua yang telah hidup lama merasa aneh karena pendirian nalada terhadap dunia yang lebih rendah. Berita kedua diam-diam menyebar setelah ini. Saya mendengar orang-orang dari sekte Soaring Immortal akan memasuki dunia Kaisar Fana. Banyak sekte dan penggarap membicarakan rahasia pesan ini. Banyak orang, termasuk nenek moyang, gemetar setelah mendengar ini. Seorang leluhur tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah sekte abadi yang melonjak benar-benar datang. Ini adalah satu-satunya raksasa di 9 dunia yang dapat mengendalikan setiap generasi. Itu adalah satu-satunya sekte dengan 5 kaisar di 9 dunia. Legenda menyatakan bahwa di antara sungai waktu, ia telah menguasai banyak generasi di 9 dunia. Itu telah meninggalkan jejaknya dalam sejarah sepanjang waktu. Saya mendengar sekte tersebut belum muncul setidaknya selama 3 generasi, era Raja Naga Hitam. Tapi sekarang, kemunculannya yang tiba-tiba, jangan bilang dia ingin mencalonkan penerus tahta berikutnya. Beberapa leluhur membicarakannya dalam kelompok mereka. Faktanya, siapapun akan terkejut setelah mengetahui kemungkinan ini karena jika sekte tersebut benar-benar mempersiapkan penerusnya, tidak ada seorang pun di masa kini yang mampu bersaing dengan mereka. Apakah keturunan 6 kaisar akan muncul? Seorang leluhur tanpa sadar berkemah setelahnya. Bukankah sekte Soaring Immortal akan datang ke dunia Kaisar Fana? Banyak orang tidak mempercayai hal ini karena hal ini tidak muncul selama 3 generasi. Seseorang yang berpengetahuan luas mengklarifikasi beberapa hal, saat ini belum pasti, tetapi seorang utusan akan datang. Kudengar dia sudah pergi ke sekte Dewa Surgawi. Juga, saya mendengar bahwa orang suci surgawi yang melonjak telah tiba di dataran tinggi pemakaman Buddha. Benar saja, di hari yang sama, pelangi menyapu langit. Sebuah kapal emas muncul tepat di luar kota Buddha dan memancarkan cahaya keberuntungan. Ia tidak berusaha membatasi kecemerlangannya yang luar biasa. Ia datang ke kota dengan meriah dan tanpa hambatan. Di atas kapal itu ada seorang wanita cantik. Dia mengenakan jubah emas, membuatnya tampak seperti burung phoenix emas yang bertengger di dahan. Alisnya menunjukkan kesan arogan, seolah dia duduk di puncak dunia. Beberapa lelaki tua berdiri tepat di belakangnya. Mereka memancarkan aura yang menakutkan, memperjelas bahwa mereka adalah teladan yang telah memasuki jalur era besar. Orang suci surgawi yang melonjak ada di sini. Seseorang berteriak setelah melihat wanita itu di kapal. Banyak orang di kota dengan cepat keluar untuk menyambutnya. Di antara mereka terdapat para pemimpin dan tiran, bahkan ada paragon berbudi luhur dari generasi sebelumnya. Saat ini, meskipun kelompok jenius Jikong Wudi tidak keluar secara pribadi untuk menerimanya, mereka tetap mengirimkan pengikutnya untuk menyambutnya. Bahkan kelompok Jikong Wudi mengirimkan murid untuk menemuinya, dia cukup terkenal. Seseorang terkejut melihat pemandangan ini. Namun, yang lain merasa jijik, terutama para jenius muda. Salah satu dari mereka mencibir, orang suci surgawi yang melonjak ini, bakatnya tidak seburuk itu dan bahkan bisa dianggap jenius, tapi dia masih jauh dari menjadi jenius sejati. Hanya dia saja yang tidak memenuhi syarat untuk tindakan besar ini. Dia hanya meminjam prestise dari pendukungnya. Tenanglah. Temannya segera menghentikannya dan berbisik, meskipun sekte Dewa Surgawi dan orang suci ini mungkin tidak sekuat itu, tidak ada yang bisa mengganggunya saat ini. Bibinya menikah dengan utusan tersebut dan dia sebagian dianggap sebagai murid dari sekte Soaring Immortal. Rumor mengatakan bahwa utusan ini ingin menerimanya sebagai murid juga. Di masa depan, dia akan menjadi bagian dari sekte itu. Lalu bagaimana mungkin dia bukan rubah yang meminjam kekuatan harimau? Si jenius melihat sikap sombongnya saat menerima sambutan dari sekte dan orang-orang penting. Dia menjadi sangat kesal dan mencibir. Kami akan merahasiakan ini di antara kami. Temannya memperingatkannya, saya tahu Anda tidak yakin, tapi siapa yang bisa memprovokasi sekte Soaring Immortal? Ditambah lagi, jika dia benar-benar bergabung dengan sekte tersebut, cepat atau lambat dia akan menjadi Dewa Raja atau bahkan God King dengan bakatnya setelah diajari oleh para master di sana. Jadi, meskipun Anda tidak menyukainya, jangan mengatakannya di depan umum agar tidak menyinggung perasaannya. Itu sama saja dengan mendekati kematian. Tidak ada yang akan mengambil risiko menentang sekte Soaring Immortal untuk melindungi Anda. Tuanmu mungkin orang pertama yang menghukummu, mengerti?
Meskipun dia merasa sedih dan meremehkan Sang Santa, sang jenius tidak berani mengatakan apapun lagi. Sang wali menerima berbagai macam besar dari sekte lain dan kelompok Jikong Wudi membuat banyak orang iri. Seseorang berbicara dengan rasa iri, senang sekali bisa memeluk paha sekte Soaring Immortal, seperti ikan mas yang melompati gerbang naga dan terbang ke 9 langit. Li Qiye melanjutkan proses menyulam ini selama 2 hari 3 malam sebelum akhirnya berhasil menjahit hukum dengan baik. Melihat totem yang berkedip di tangannya, Li Qiye tidak bisa menahan tawa. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, era yang tidak menghilang telah diketahui siapapun. Meskipun Si Kong Tutian adalah orang periang, dia tidak berani melakukan pekerjaan sembarangan atas tugas yang diberikan oleh Li Qiye. Pada hari ketiga, dia akhirnya kembali. Namun, dia dengan patuh berdiri di belakang seseorang saat ini. Orang tersebut memasuki tempat tinggal Li Qiye dan langsung mulai memeriksanya dari atas ke bawah dengan cermat. Lebih tepat menyebut orang ini patung besi, selain kepalanya, seluruh tubuhnya terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Tubuhnya memancarkan kilau perak samar dan udara dingin dari logam. Meskipun ada berbagai jenis ras di dunia ini seperti golem dan iblis, manusia besi ini mungkin merupakan salah satu dari jenisnya. Dia tidak menemukan bagian logam tertentu. Tepatnya, terbentuklah ekosistem dari kombinasi banyak bagian yang indah. Misalnya, Legiun Macan Pemberani Li Qiye dibentuk dengan menuangkan logam ke dalam cetakan yang sama. Namun, manusia besi ini tidak diciptakan melalui proses tersebut melainkan dirangkai dalam proses canggih di luar imajinasi. Namun, kepalanya jelas-jelas seperti orang normal. Dilihat dari uban dan janggutnya, dia adalah seorang pria yang usianya terlalu tua untuk ditentukan. Meskipun matanya buram, ada kilatan cahaya berbintang di kedalamannya dengan nebula bergelombang. Siapapun yang menatap matanya pasti akan terkejut, karena mereka akan menyadari kekuatan yang menakutkan. Yang mulia, setelah memperhatikan dengan seksama, manusia besi itu bersujud di tanah dengan penuh emosi. Yang mulia, ini benar-benar Anda. Kegembiraan terpampang di seluruh wajahnya. Meski tubuh besinya menjadi dingin, pada detik ini, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Tindakannya membuat takut jiwa Si Kong Tutian. Dia adalah anak yang penurut di hadapan manusia besi dan bahkan tidak tahu harus meletakkan tangan di mana. Namun, leluhur fana yang tak tersentuh ini dalam pikirannya sebenarnya memanggil Li Qiye, yang mulia, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa takut. Manusia besi itu adalah leluhur tertua di istana Raja Fana di lembah rahasia surga mereka. Dia adalah eksistensi tertinggi, banyak murid bahkan tidak pernah berkesempatan bertemu dengannya. Namun sekarang, nenek moyang lembah justru mereka bersujud di hadapan Li Qiye, membuat Si Kong Tutian sangat terkejut. Li Qiye mendukung Mortal Monarch dan tersenyum, saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda. Raja Fana berdiri, wajah jomponya menunjukkan senyuman yang menyentuh. Saat ini, dia dengan lembut mengubah lengan bajunya. Si Kong Tutian tidak berkata apa-apa dan diam-diam pergi. Saya tidak berpikir saya akan bisa bertemu yang mulia lagi. Saya pikir saya akan mati karena usia tua di istana Raja Fana. Dia tersenyum. Li Qiye tertawa menanggapinya, dengan kelebihanmu, selama lembah ini memiliki batu era darah yang cukup, kamu akan bisa hidup dalam waktu yang lama. Saya tidak ingin mengganggu Anda di generasi ini. Lagi pula, tidak mudah untuk menyegelmu sekali lagi. Apa yang Anda katakan, yang mulia? Dia dengan cepat menyela, hidupku diberikan kepadaku olehmu. Tanpamu, aku hanya akan menjadi tumpukan besi tua di kegelapan, berusaha menahan nafas terakhirku. Jika kamu tidak melawan surga untuk memperpanjang umur panjang, diriku yang sekarang tidak akan ada, begitu pula lembah rahasia surga. Sedikit sekali orang di masa sekarang yang mengetahui tentang keberadaan seperti Raja Fana, dan bahkan lebih lagi yang mengetahui tentang garis keturunan seperti lembah. Dahulu kala, Raja adalah manusia yang terbuat dari besi. Selama periode itu, ia dipecah menjadi potongan-potongan kecil. Seperti yang dia katakan, tumpukan besi tua dengan vitalitas yang lemah. Kemudian, dia bertemu Li Qiye. Li Qiye menghabiskan banyak usaha dan akhirnya menyelamatkan hidupnya dan memperpanjangnya. Dia bukanlah manusia atau iblis, bahkan ras lain pun di dunia ini. Asal-usulnya ditelusuri kembali ke zaman yang sangat kuno. Namun,
Sang raja sendiri hanya tahu sedikit tentang zamannya karena dia diasingkan ke dalam bayang-bayang di masa mudanya dan selalu tertutup. Baru kemudian ketika dia bertemu Li Qiye, dia bisa melihat terang hari. Untuk zaman yang jauh itu, sudah lama dirusak dan tidak ada lagi. Apapun yang terjadi, kamu telah berhasil mewariskan keahlianmu. Li Qiye menepuk bahunya dan tersenyum, kemampuan mekanik lembahmu bisa dianggap yang terbaik di 9 dunia. Raja menutupi kepalanya dan berkata, Yang Mulia menggoda saya, itu hanya tipuan kecil, itu tidak cukup untuk menarik perhatian Anda. Tidak, aku sebenarnya membutuhkan keahlianmu kali ini. Li Qiye tersenyum, saya punya barang. Jika aku melakukannya sendiri, aku akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya, namun waktu tidak menungguku, itulah sebabnya aku secara khusus memanggilmu. Setelah itu, Li Qiye mengeluarkan kotak tua itu dan menyerahkannya. Di dalamnya ada bagian-bagian yang tersebar sangat halus. Sang raja langsung tertarik seperti seniman tingkat master yang membenamkan dirinya dalam karya seni yang tak tertandingi. Setelah melihat baik-baik, dia mengangkat kepalanya karena terkejut, Yang Mulia, ini. Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, ini hanya mungkin terjadi pada zaman itu. Ya, hanya di era itu kamu bisa menemukan ini. Tepatnya, aku ingin pergi ke suatu tempat di dunia iblis kekaisaran kecil. Li Qiye mengangguk. Yang Mulia akhirnya ditunjukkan. Bahkan eksistensi yang sudah lama hidup seperti dia menjadi emosional. Saya tidak yakin bagaimana saya akan menghadapinya. Saya sudah memikirkan masalah ini sejak lama, jadi saya cukup yakin. Li Qiye berkata pada sang raja, apakah kamu ingin pergi melihatnya? Mungkin ini akan membuat Anda memahaminya dengan lebih baik. Raja merenung dalam waktu yang lama. Akhirnya, dia tersenyum kecut dan berkata, saya hanya tahu sedikit tentang zaman itu. Beberapa hal yang saya tahu diajarkan oleh Anda dan legenda dari kisah Anda. Era itu telah hilang. Aku berada di masa sekarang, bukan masa lalu yang hancur. Sungguh, aku punya banyak anak dan cucu sekarang, apalagi yang aku rindukan di masa lalu. Dia tersenyum dan menghibur, biarkan saja masa lalu berlalu. Saya tidak akan mencoba mencarinya karena saya sangat puas dengan hadiahnya. Menelusuri asal-usul saya tidak lagi menjadi prioritas saya. Saya mengerti. Li Qiye dengan lembut menepuk pundaknya lagi. Dia mengawasi Raja Fana selama ini, bagaimana mungkin dia tidak memahaminya. Pada saat ini, Raja melihat lagi barang di dalam kotak sebelum berbicara, Yang Mulia, barang ini belum lengkap, pasti ada setengahnya yang hilang. Aku tahu, separuh lainnya ada di sekolah Sungai Abadi. Mereka akan tiba di sini dalam 2 hari ke depan. Li Qiye berkata, saya ingin Anda menyiapkannya secepat mungkin. Menurutku, Nalada akan melepaskan dunia iblis kecil dalam beberapa hari ke depan. Dunia kecil selalu disegel oleh Nalada. Meskipun mereka akan membukanya di setiap generasi, gerbang Buddha mereka dibuka, mereka biasanya akan menunggu sangat lama sebelum melakukannya. Namun, Li Qiye datang ke Spirit Mountain kali ini dan meminta Radiant Bodhisattva untuk membukanya lebih awal karena ada sesuatu yang dia butuhkan di dalam. Aku khawatir ini juga sulit di suhu dingin. Sang raja menatap benda itu dan berkata, Yang Mulia, benda ini adalah yang paling penting dan berhubungan dengan totem pada zaman itu. Saya tidak bisa mempersiapkannya dengan baik dalam waktu singkat, saya harus memahami totem ini terlebih dahulu sebelum mengetahui turunan dan transformasinya. Saya tidak punya banyak kenangan tentang totem ini, jadi jika saya ingin menyelesaikannya, saya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Raja merasa malu untuk mengatakan, saya khawatir Anda akan kecewa. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Li Qiye tersenyum, saya telah menyiapkan totemnya untuk Anda. Dengan itu, dia mengeluarkan totem yang telah dia jahit selama 2 hari terakhir. Melihat animasi totem di hadapannya, Raja menjadi terkejut dan menatap mereka dengan tidak percaya, Yang Mulia, ini, dari mana Anda mendapatkannya? Saya berhasil. Li Qiye tersenyum, saya tidak hidup selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Setelah membaca banyak gulungan kuno, saya akhirnya memahami beberapa hal dari zaman itu. Belakangan, saya melihat banyak gambar sehingga saya bisa memasukkannya ke dalam totem ini. Karena tidak ada yang asli yang kami miliki saat ini, saya harus membuatnya sendiri. Semuanya akan mudah dengan ini. Raja menjadi bersemangat dan berbicara, jangan khawatir,
Yang Mulia, saya akan mempersiapkan ini untuk Anda dengan kemampuan terbaik saya. Saya percaya pada kemampuan Anda. Li Qiye dengan lembut mengangguk, selama sekolah sungai abadi membawa sebagian lainnya ke sini, kita akan punya banyak waktu. Pada akhirnya, Raja harus bertanya, Yang Mulia memasuki dunia iblis kekaisaran kecil untuk mendapatkan benda dalam legenda itu. Bukan hanya untuk barang itu. Li Qiye dengan lembut menenangkan, saya ingin mengetahui apa yang terjadi di akhir zaman, ini akan menjadi titik referensi yang baik bagi saya. Tentu saja, jika barang itu masih ada, tidak ada yang lebih baik. Namun jika tidak, saya tidak akan memaksakan masalah ini. Sang Raja dengan lembut menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia memulainya. Li Qiye tidak mengganggunya dan meninggalkan ruangan. Di luar, si Kong Tutian berjaga. Setelah melihat Li Qiye, dia merasa canggung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangan. Hubunganku dengan Raja terpisah dari hubunganku denganmu. Li Qiye tertawa, bersikaplah seperti sebelumnya. Mendengar hal tersebut, si Kong Tutian akhirnya menghela nafas lega. Mei Suyao tidak mengecewakan Li Qiye. Sekolah sungai abadi dengan cepat membawa sebagian lainnya. Setelah mendapatkan bagian ini, kecepatan perakitan Raja Fana semakin cepat. Pada saat yang sama, Li Qiye sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Tampaknya jiwa telah meninggalkan tubuhnya dan berkeliaran di dataran tinggi pemakaman Buddha yang luas. Dalam penglihatannya, tidak ada gunung, sungai, kuil, dan kota, tidak ada makhluk hidup yang ditemukan, hanya aura dan ritme Buddha yang hadir. Lautan Buddha yang luas tidak ada habisnya. Siapapun yang akan tersesat di dalam tanpa kembali. Itu seperti ungkapan Li Qiye, Laut Buddha tidak terbatas, kembalilah untuk melihat pantai. Tidak ada jalan keluar dari lautan tak berujung ini begitu seseorang melangkah masuk, kecuali ada suar pemandu. Jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dengan perlindungan nasib sebenarnya. Li Qiye melakukan perjalanan di lautan luas ini dan berhenti perlahan pada dirinya sendiri, ini adalah bentuk sebenarnya dari dataran tinggi pemakaman Buddha. Siapapun yang memasuki lautan Buddha yang tak berbatas ini akan merasakan daya tarik yang fatal. Itu bisa menyedot keyakinan dan pemikiran apapun. Dalam proses ini, pikiran dan keyakinan seseorang akan diubah menjadi kedekatan Buddhis yang paling murni. Itu adalah situasi yang menakutkan. Bayangkan, tidak peduli apakah seseorang itu iblis atau keberadaan yang berbeda, tidak peduli apakah keyakinan mereka terletak pada ras darah atau manusia. Begitu jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka untuk memasuki lautan Buddha ini, mereka akan segera masuk ke dalam agama Buddha. Dalam keadaan seperti itu, penting bagi energi darah seseorang untuk melindungi daging sementara nasib sebenarnya melindungi jiwa. Jika tidak, seseorang akan segera menjadi biksu, murid Gunung Roh. Berapa banyak orang yang benar-benar tahu tentang rahasia kekekalan Gunung Roh? Jiwanya yang berkelana di laut ini berpikir dalam hati. Kehidupan abadi di Spirit Mountain selalu menjadi rahasia. Meskipun 18 kuil tidak dapat memberikan kehidupan abadi yang sejati, selama seseorang menganut keyakinan Buddha dan mendaki gunung, mereka dapat hidup untuk waktu yang sangat lama. Setelah naik ke kerajaan Buddha, itu benar-benar akan menjadi kehidupan abadi dalam legenda. Dalam proses ini, siapapun yang melakukan atau melakukan atas kemauan mereka sendiri termasuk kenaikan memiliki satu kesamaan, energi darah mereka yang mati dan umur mereka habis. Mereka menyerahkan tubuh fisik mereka untuk berubah menjadi makhluk Buddha demi kehidupan abadi. Bagi makhluk hidup dan persahabatan lainnya, itu adalah tanda kematian, namun di Gunung Roh, itu telah menjadi simbol kelahiran kembali. Daya tarik fatal tersebut mencoba menyedot jiwa Li Qiye yang sedang melakukan perjalanan menuju pusat lautan Buddha. Itu tidak kasar, sebaliknya, kelembutan adalah intisarinya, ibarat pelukan seorang ibu. Itu membuat orang mengenang dan menambahkannya. Li Qiye tidak terus-terusan menghadapi godaan ini. Jiwanya terus menuju pusat. Hukum Buddha yang bagaikan lautan terus membasuh keselamatan, mencoba di tepinya ke gerbang Buddha. Saya adalah Buddha, keinginan saya adalah hukum Buddha, tempat saya menginjakkan kaki adalah tanah agama Buddha. Jiwanya mengeluarkan mantra untuk menekan hukum yang mencakup seluruhnya. Sebuah jalan besar muncul di tengah lautan luas ini karena gagal mengubah dirinya. Setelah membuat jalur ini, Li Qiye berjalan cukup lama sebelum mencapai pusatnya. Gelombang pasang Buddha dengan ketinggian tak berujung membumbung tinggi di langit. Di tempat ini,
lautan justru mengalir ke angkasa. Di relung terdalam di atas, sosok kabur bisa terlihat. Seorang Dewa Buddha tertinggi sedang duduk di sana. Di tempat ini, ia membangun kerajaan Buddha yang tak terbatas. Di sini, dia adalah penguasa alam semesta. Keagungannya tak ditandingi. Tak terhitung banyaknya orang yang langsung bersujud di hadapan guru Buddha setingkat ini dan segera bergabung dengan agama Buddha. Kekuatan Buddhanya luar biasa hingga bisa mengubah God King dalam sekejap mata. Jiwa Li Qiye akhirnya terpengaruh pada saat ini, itu bergetar dan berkedip. Li Qiye merengut dan memperkuat keinginannya untuk menekan dorongan ini. Hati daunnya yang tak terpecahkan dengan cepat mengambil kendali atas pertobatan Buddhis ini. Sambil melihat sosok samar di langit, dia berkemah, terus berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saya ingin melihat hari ketika Anda mengambil tindakan. Jangan biarkan saya mengambil inisiatif atau Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Sosok Buddha yang samar di kejauhan tidak menunjukkan gerakan apapun. Dia duduk di sana, di tempat itu seolah-olah tempat itu kekal dan tidak berubah selamanya. Rupanya ini adalah kehidupan kekal yang sesungguhnya. Setelah melihat sekilas, Li Qiye tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk meninggalkan lautan Buddha ini. Setelah jiwa meninggalkan laut, tubuhnya tiba-tiba berpindah ke dalam ruangan. Selanjutnya, dia perlahan membuka matanya dan bertanya, Buddha dataran tinggi pemakaman, yang satu berpikir untuk menjadi Buddha, yang lain berpikir untuk menjadi iblis. Amitabha, pada saat ini, nyanyian Buddha tiba-tiba muncul dari gunung roh dan melonjak di seluruh dataran tinggi. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di daerah ini merasa khawatir. Cahaya Buddha yang tak melesat-melesat ke ujung langit. Banyak orang yang keluar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pada detik ini, sebuah fenomena mengerikan terjadi. Dunia baru muncul dari setiap sudut dan celah di dataran tinggi. Dunia ini memiliki perbukitan megah yang diselimuti cahaya Buddha, tidak ada yang bisa melihatnya dengan baik. Namun, orang samar-samar dapat melihat bahwa ada kota dan segala jenis bangunan di dunia ini, belum lagi makhluk terbang, binatang buas, dan makhluk hidup lainnya. Cahaya yang menutupi segalanya membuat sulit untuk melihat gambar secara keseluruhan. Namun demikian, ada satu hal yang mudah dilihat di dunia halus ini, sebuah kuil Buddha, benteng dunia ini. Itu tidak megah dan bahkan bisa dikatakan sangat tua. Namun, sepertinya dia menjaga dunia ini. Setelah kemunculan dunia, energi besar dari dataran tinggi mengalir ke kuil ini. Setelah menyerap aura Buddha, kuil tersebut menjadi lebih kuat karena terus menekan segalanya. Dunia ini sepertinya ada di sepanjang dataran tinggi. Ketika banyak orang mencoba menyentuhnya, tidak ada apa-apa di sana, seolah-olah itu hanya ilusi. Sarang jahat muncul. Orang-orang menarik keluar dan melihat dunia ini. Dunia iblis kerajaan kecil, gunung roh akhirnya melepaskannya. Seorang yang melibatkan lebih banyak orang berkumpul secara emosional. Cepat, temukan pintu. Masuknya, orang yang merebut teratai Buddha akan memperoleh rejeki yang besar. Seorang virtuous paragon yang berpengalaman segera membawa juniornya keluar dari kota Buddha. Seorang master sekte pandang, dunia iblis, mungkin inilah alasan mengapa dataran tinggi tersebut terdaftar di antara 12 tempat pemakaman. Dunia di masa depan ini memiliki banyak nama. Beberapa orang menyebutnya sebagai sarang jahat sementara yang lain lebih menyukai dunia iblis. Namun, nama yang paling populer adalah dunia iblis kekaisaran kecil. Legenda menyatakan bahwa itu disegel oleh Gunung Roh. Tanpa persetujuannya, itu tidak akan pernah muncul. Namun, Spirit Mountain akan merilisnya setiap generasi. Li Qiye keluar dari kamarnya saat ini juga dan melihat ke atas untuk melihat dunia yang sedang berkembang. Dia mengungkapkan senyuman tipis, dunia iblis kekaisaran kecil, aku datang, apakah kamu siap? Si Kong Tutian telah menjaga pintu sepanjang waktu, tapi dia terus mengumpulkan intelijennya. Dia melihat dunia yang sedang berkembang dan bertanya kepada Li Qiye, banyak orang akan mencoba mengambil teratai itu. Apakah kamu juga ikut, bos? Ya, Li Qiye tersenyum saat diumumkan pada kuil di dunia yang lebih rendah. Rupanya kuil ini sangat menarik perhatiannya, seperti seorang kekasih yang terpesona. Kuil nihilitas. Si Kong Tutian berkomentar setelah melihat berkumpulnya Li Qiye, legenda menyatakan bahwa ini adalah kuil yang paling menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Nalada. Li Qiye tertawa dan menatap pria itu, sepertinya kamu mengetahui beberapa hal.
Meski banyak yang pernah mendengar nama Nihility, sangat sedikit yang benar-benar memahaminya. Setiap orang lebih mengenal 18 kuil dan nalada. Kuil Nihility tetap menjadi misteri bagi sebagian besar orang. Haha, aku sudah mendengar kabar dari para senior di lembah. Si Kong Tutian menggosok kedua telapak tangan dan tersenyum, jika bos tidak mengolok-olok saya karena pamer, maka saya akan memberitahu Anda. Li Qiye terkekeh, tidak apa-apa, lakukanlah. Si Kong Tutian melihat ke arah Nihility dan menelan ludah seolah-olah dia sedang melihat sepotong daging babi rebus yang enak. Oke, aku tidak punya ide apapun tentang itu. Hanya dengan kamu, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk pergi ke sana, apalagi berpikir untuk mencuri dari sana. Raja Fana tidak akan kesulitan untuk naik ke sana, tapi kamu tidak mampu untuk saat ini. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Si Kong Tutian terkekeh ketidaknyamanan. Dia menggaruk kepalanya sebagai jawaban, anak kecil ini juga mengetahui hal itu. Keterampilan saya yang sedikit tidak memungkinkan saya untuk naik ke sana. Saya mendengar bahwa orang-orang yang pernah berada di sana sebelumnya semuanya adalah kaisar abadi. Belum tentu hanya kaisar, God King yang kuat dan dewa sejati juga bisa ikut serta. Li Qiye menatap ke arah kuil dan matanya menjadi sangat dalam, tidak peduli siapa orangnya. Tempat itu memang layak untuk dikunjungi setidaknya sekali. Tautan ke Patreon kami, bab awal yang belum diedit tersedia. Meski tidak tahu bagaimana cara menuju ke sana, si Kong Tutian tetap menikmati ludahnya dengan rakus sambil memandangi kuil Nihility. Dia berkata, saya mendengar Kaisar Abadi Fei yang pergi ke sana sekali dan bahkan mengambil patung batu Buddha, memangnya begitu? Tentang itu, apa lagi yang dikatakan legenda tentang hal itu? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Si Kong Tutian melanjutkan, rumor mengatakan bahwa kaisar pergi ke sana dan sangat fasih sehingga dia berhasil mengambil patung batu dengan sukarela. Ia meninggalkan kuil Nihility dan dataran tinggi pemakaman Buddha untuk pergi bersamanya. Li Qiye tersenyum, legenda ini bisa dianggap benar. Namun, ada beberapa detail kecil yang tidak diketahui dunia. Si Kong Tutian segera menjadi bersemangat dan bertanya, detail seperti apa? Li Qiye menjawab dengan geli, ada sebuah rahasia. Kaisar Abadi Fei yang memang menang. Namun, dia tidak bertaruh pada pertaruhan terakhir. Tepatnya, dia hanya menipu patung batu untuk pergi bersamanya. Namun demikian, sang kaisar memang luar biasa, hanya menggunakan lidahnya yang berukuran 3 inci untuk mengambil patung itu. Ini benar-benar dapat dipuji sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam hidupnya. Saya pernah mendengar sebelumnya. Si Kong Tutian terkejut, legenda menyatakan bahwa ada benda yang sangat menantang surga di kuil Nihility yang bahkan didambakan oleh Kaisar Abadi. Nenek moyang telah berbicara tentang pertaruhan terakhir sebelumnya, Kaisar Abadi Hao Hai adalah seseorang yang menerima taruhan itu. Li Qiye dengan lembut mengangguk, Kaisar Abadi Hao Hai sungguh brilian. Selama ribuan tahun, bahkan jika dia lebih lemah dari Kaisar Abadi Jiao Heng atau Kaisar Abadi Fei, kecemerlangannya sebanding dengan Kaisar Abadi Fei Yang. Pada masa itu, Kaisar benar-benar memasuki kuil Nihility untuk melakukan tantangan dan berpartisipasi dalam pertaruhan terakhir. Sayangnya, dia bukanlah pemenangnya. Li Qiye menatap tajam ke arah kuil dan perlahan mengingat masa lalu, meskipun demikian, Kaisar membuktikan dirinya luar biasa. Pada akhirnya, dia meninggalkan kuil dengan momentum yang tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa seseorang tidak dapat pergi tanpa cedera setelah berpartisipasi dalam pertaruhan ini, itu benar-benar sulit bahkan bagi para kaisar. Cukupnya luar biasa, si Kong Darah Tutian mendidih. Dia dengan bersemangat menggosok kedua telapak tangannya memikirkan pertaruhan tingkat kaisar. Hal ini membuatnya mencapai batasnya dan mendorongnya untuk berkata, para leluhur memberitahuku lebih banyak lagi. Belakangan, Kaisar Abadi Hao Hai tidak pernah berani memasuki dataran tinggi pemakaman Buddha lagi selama sisa hidupnya. Bisa dibilang seperti itu, bahkan jika dia menginginkannya, dia tidak bisa kembali. Li Qiye berbicara, namun, meskipun dia bisa, itu bukanlah hal yang baik baginya. Peristiwa itu membayangi pikirannya, jadi dia tidak ingin kembali. Siapa saja orang-orang di kuil Nihility? Bagaimana mereka bisa membuat seorang kaisar tidak pernah mau kembali ke dataran tinggi? Untuk membuat mereka bahkan tiak berani mengambil setengah langkah ke dalam. Si Kong Tutian kagum dan kagum. Tidak, bukan orang, hanya satu benda. Li Qiye merangkum, seperti yang kau katakan,
sebuah benda yang didambakan bahkan oleh para kaisar. Apakah itu terletak di dalam kuil itu sendiri? Si Kong Tutian mulai mengeluarkan air liur lagi seperti pencuri kecil yang sedang melihat harta karun tertinggi. Iya dan tidak, Li Qiye menjawab, panci itu tidak ada di kuil Nihility. Namun untuk melihatnya, seseorang harus melalui candi. Kuil adalah kuncinya, itu pasti pot yang abadi. Si Kong Tutian menelan ludah dan memutar, jika saya bisa menyentuh pot abadi semacam ini, hidup saya akan terpenuhi. Kamu menyentuhnya. Li Qiye melirik ke arah dan dengan ringan berkata, tanpa mempertimbangkan apakah kamu bisa naik ke sana atau tidak, bahkan jika kamu bisa, ini tidak menjamin kesempatan untuk melihat pot yang pecah. Sekarang anggaplah Anda dapat melihat potnya. Belum lagi mengharukan, kalau dilihat sekilas saja, Li Qiye tertawa licik saat ini. Apa yang akan terjadi? Si Kong Tutian merasa gatal dan harus bertanya, apakah saya akan mati hanya dengan melihat pot abadi sebentar? Li Qiye tersenyum, kamu tidak akan mati, itu hanya akan menjadi nasib yang lebih buruk dari kematian. Tidak sembarang orang bisa menyentuh benda ini, itu adalah pedang bermata dua. Jika Anda bisa mengendalikannya, maka ia bisa memberi Anda segalanya. Jika tidak, maka itu akan membuat Anda kering. Pada saat itu, kematian tidak lagi tampak menakutkan, melainkan menjadi suatu kelegaan yang manis. Bagian terburuknya adalah Anda tidak akan mati meskipun Anda menginginkannya, tidak hanya itu, penyiksaanmu yang tiada henti akan berlangsung sangat lama. Si Kong Tutian mengotak-atik dan menambahkan, seperti dikutuk di neraka tanpa kemungkinan terwujud. Li Qiye tidak menjawabnya. Dia melihat ke pemandangan dan berbicara, teratainya akan keluar, jadi inilah saatnya saya mengambil tindakan. Si Kong Tutian dengan cepat menamparkan dadanya dan berkata, bos, saya akan tetap di belakang untuk menjaga tempat itu. Li Qiye mengangguk dan melangkah ke langit, langsung menghilang di cakrawala, dia menuju Gunung Roh. Buddha teratai akan segera keluar. Faktanya, berita ini tersebar ke seluruh dataran tinggi sekitar waktu ini. Banyak orang yang mencarinya. Awalnya generasi muda tidak mengetahui apa itu. Namun setelah diberitahu oleh seniornya, mereka segera pergi mencari teratai tersebut. Setiap kali dunia iblis kerajaan kecil dibuka, teratai Buddha akan muncul. Itu memiliki pengaruh yang besar di dunia kecil, jadi semua orang ingin memilikinya. Tidak jauh dari Spirit Mountain ada lembah yang terletak. Belum lama ini, seluruh tempat itu tenggelam. Namun, sekarang ini adalah musim semi emas yang diperingati. Splash! Mata air keemasan mengalir dari lembah. Hanya dalam waktu singkat, lembah tersebut berubah menjadi danau besar. Di bawah sinar matahari, air yang sudah berwarna keemasan menjadi semakin mempesona. Hanya dalam setengah hari, banyak ahli bergegas ke tempat ini. Ini karena mereka memperkirakan teratai, serta pintu masuk ke dunia iblis kekaisaran kecil, akan muncul di sini. Dalam waktu singkat, langit dan tanah di sekitar danau ini dipenuhi manusia. Energi darah melonjak kemana-mana. Baik tua maupun muda berkerumun di sini. Di empat penjuru, beberapa berdiri sendiri di langit sementara yang lain menggunakan kapal besar untuk memberi ruang. Yang kuat mencapai puncak sendirian sementara yang dingin duduk di bawah naungan pepohonan. Di tempat ini terdapat banyak ahli, termasuk Raja Surgawi dan paragon berbudi luhur. Tentu saja, para jenius terkenal tidak akan melewatkan ini demi apapun. Jikong Wudi, Kaisar Surgawi Lin, Zansi, dan Raja Fana Pilar Permata semuanya ada di sini. Bisa dibilang merekalah yang pertama sampai di sini. Bahkan Bing Yuxia ikut bermain. Duduk di atas kereta sucinya sambil mengenakan pakaian pria, dia melihat sekeliling dan berkata, sepertinya aku belum terlambat. Dia mengambil tempat, tetapi orang lain tidak berani bersaing dengannya. Kelompok jenius semuanya memiliki wilayahnya masing-masing. Pakar lain, baik tua maupun muda, tidak mau melawan mereka demi hal itu. Di antara para jenius ini, seseorang secara alami akan menjadi kaisar abadi di masa depan, jadi tidak ada yang ingin menyinggung perasaan mereka. Belum lagi, kekuatan di belakang mereka juga cukup kuat. Arus bawah danau dan atmosfer mendidih. Ada beberapa teladan kuat di sini serta beberapa dewa raja yang tidak mau menunjukkan wajah mereka. Beberapa dari paragon ini telah memulai jalur era besar. Mereka juga ingin merebut teratai itu. Namun kelompok Jikong Wudi tidak takut dengan paragon lama karena mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik.
Banyak yang memperhatikan kepercayaan diri mereka dan gemetar. Ini berarti bahwa kelompok jenius juga memiliki pelindung dao yang kuat. Dalam hal budidaya, kelompok muda ini belum tentu bisa bersaing dengan paragon yang lebih tua, terutama paragon era besar dan dewa raja. Namun, pelindung dao rahasia mereka sangat buruk bagi siapapun, termasuk dewa raja. Kami merindukan Dewi Mei dan Bai Jianzhen. Seseorang bergumam setelah melihat kelompok muda itu. Jika Dewi Mei dan Bai Jianzhen datang, maka semua anak muda yang paling memenuhi syarat untuk menjadi kaisar di dunia kaisar fana akan berkumpul di sini. Bahkan generasi tua pun harus mengakui hal ini. Ada Buddha jahat juga, yang lain berseru. Saat ini, seseorang berteriak, Buddha jahat ada di sini. Orang-orang melihat sekeliling dan benar saja, Buddha jahat sedang terbang ke sini. Di bawah kakinya ada awan keberuntungan, memberinya penampakan seorang dewa Buddha yang telah naik. Li Qiye mendarat di puncak dengan banyak mata di atasnya. Akhir-akhir ini reputasinya melambung tinggi, bahkan sempat membayangi kelompok Jikong Wudi. Mortal King menyajikan dingin, namun, secara mengejutkan dia mampu menahan diri kali ini dan tidak bergerak. Pertempuran akan segera dimulai. Beberapa orang mencium bau darah dengan pertemuan ini. Mereka meninggalkan danau besar untuk menghindari interaksi. Bahkan di bawah pengawasan banyak orang, Li Qiye tetap tenang saat dia berdiri sendirian sambil memandangi danau emas yang berkilauan dengan senyuman tipis di wajahnya. Dewi Pedang ada di sini. Tidak lama setelah kedatangan Li Qiye, seseorang berteriak dan menarik banyak perhatian. Saat ini, hanya Bai Jianzhen yang memenuhi syarat untuk menyandang gelar Dewi Pedang. Dia datang sambil memegang pedangnya dan kembali ke asal, tidak ada yang berani terbang saat dia berjalan, para penonton dengan cepat memberi jalan. Dalam hal catatan pertarungan, dia tidak sehebat Mortal King karena dia menantang semua orang. Dari segi prestise, dia lebih rendah dari Jikong Wudi, dia memiliki bakat 3 orang suci dan tidak dapat disentuh. Namun, dia sendiri masih merasa sangat buruk. Ada pepatah, ketika pedang gila itu keluar, temui dewa, bunuh dewa, temui iblis, bunuh iblis, tidak ada yang mau menguji amarahnya karena menurut orang itu cukup mengerikan. Dia bahkan mengejar Mortal King kemana-mana. Tanpa tempat untuk bersembunyi, dia berjuang untuk melarikan diri dari pertempuran. Setelah datang ke sini, dia hanya dengan dingin melihat sekeliling dan tidak peduli dengan kelompok itu. Dia duduk di samping pohon. Semua pihak yang kuat berkumpul di sini. Tiba-tiba, suasana menjadi berat hingga maksimal. Semua orang mengerti bahwa pertumpahan darah tidak bisa dihindari. Bing Yuxia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, teratainya belum keluar, jadi apakah ada yang mau bertarung dulu? Namun, tidak ada seorang pun yang mengajaknya melakukan hal itu. Jikong Wudi yang sombong itu tetap berdiri di sana. Lin Tiandi masih riang dan keren. Zanzi tidak memberikan tanggapan, dan Raja Fana tidak tergoyahkan seperti puncaknya. Betapa membosankan. Bing Yuxia melihat kelompok itu tetap bersabar dan tahu bahwa dia tidak akan mampu bertarung sampai teratai itu muncul. Dia terlalu malas untuk melihatnya, jadi matanya malah teringat pada Li Qiye. Saat ini, dia adalah Chu Yuntian, jadi dia tentu aja tidak bisa mengenalinya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa Buddha jahat ini memberikan sensasi yang cukup familiar. Hanya saja dia tidak bisa menunjukkannya. Dia merasa pernah bertemu dengannya sebelumnya tetapi tidak dapat mengingat waktu pastinya. Dunia saat ini adalah taman bermain bagi kaum muda. Seorang master sekte tua dengan lembut menghela nafas sambil melihat para jenius yang menguasai wilayah masing-masing. Dia memilih untuk tidak bersaing memperebutkan teratai dan malah mundur ke cakrawala untuk menonton. Terlepas dari kedekatan mereka di masa lalu, kelompok itu tetap tenang dan menunggu munculnya bunga teratai. Suasana tegang merasuki seluruh area ini. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua terbang ke sini dan melihat-lihat sebelum memusatkan perhatian. Pada danau, orang tua ini memancarkan aura teladan. Itu cukup menindas. Apalagi dia datang dengan meriah, seolah tak takut dimusuhi orang lain. Yang Mulia Puncak Kering. Seseorang mengenali identitasnya dan memotret, saya tidak berpikir seseorang dengan statusnya akan benar-benar bekerja di bawah Soaring Heavenly Scientist. Ternyata lelaki tua ini adalah seorang virtuous paragon yang terkenal. Dia berasal dari sekte besar dan banyak orang menemukan Yang Mulia Puncak Kering.
Sebagai seorang teladan, dia seharusnya tidak bergabung dengan Panji Junior, apalagi yang seperti Santo karena dia tidak bisa dibandingkan dengan kelompok Jikong Wudi. Namun, dia sebenarnya melanggar norma karena dia ingin menggunakan utusan di belakang orang suci untuk bergabung dengan Sekte Soaring Immortal. Dia ingin menjadi murid luar untuk membuka jalan bagi sektenya di masa depan. Tidak ada seorang pun yang mau menentang sikap yang mulia, termasuk para pemuda jenius. Dengan status dan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak peduli pada orang suci itu. Namun, mereka tidak ingin memprovokasi Sekte Soaring Immortal di belakangnya. Lagi pula, tidak bijaksana bagi mereka yang bercita-cita menjadi kaisar abadi untuk melawan Sekte Soaring Immortal. Yang mulia datang untuk mencari orang suci itu. Setelah melihat sekelilingnya, dia tahu teratai Buddha belum muncul dan akan pergi. Namun, dia tiba-tiba melihat Buddha jahat. Kamu adalah Buddha jahat itu. Dia pergi ke hadapan Li Qiye dan melihatnya dengan dingin. Manuver agresif yang mulia terhadap Li Qiye membuat kerumunan orang saling memandang. Seseorang di dekatnya, badai akhirnya mulai terjadi. Li Qiye tersenyum dan menjawab, begitulah orang-orang memanggilku. Yang mulia berteriak dengan keras, kaulah yang menggunakan seni jahat untuk membunuh rakyat Raja Muda nantian. Li Qiye tertawa kecil sebagai jawaban, sepertinya memang begitu. Li Qiye yang bertindak seolah-olah dia tidak peduli sama sekali membuat yang mulia marah. Dia dengan dingin menatap Li Qiye dan meninggikan suaranya, Beku, kamu adalah seorang praktisi Buddhis, jadi kamu tidak boleh melibatkan diri dengan kecenderungan duniawi. Belum terlambat untuk menyelesaikan keluhan ini, jika tidak, bahkan jika kamu memutuskan hubungan fana, kamu tetap tidak punya tempat tujuan. Banyak orang menahan napas setelah mendengar ini. Mereka tahu bahwa Raja Muda nantian bekerja untuk orang suci surgawi yang melonjak dan dibunuh oleh Buddha jahat. Orang suci itu pasti tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membangun prestisenya di dunia Kaisar Fana? Oh, jadi maksudmu keluhan ini bisa diselesaikan. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya. Yang mulia dengan dingin berkata, jika Anda ikut dengan saya sekarang dan berlutut dan memohon di depan orang suci, mungkin dia akan mengampuni nyawa Anda dan menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, pada titik ini, dia bersinar dengan cemerlang. Kalau tidak, apa? Li Qiye mendengus. Yang mulia segera membentak, jika tidak, tidak akan ada tempat bagimu di dunia ini bahkan jika kamu meninggalkan alam duniawi. Aku akan mematahkan kakimu sekarang dan menyeretmu menemui orang suci itu. Jadi maksudmu kamu yakin bisa mematahkan kakiku? Li Qiye tertawa menanggapinya. Semua orang menonton karena mereka ingin melihat Dharma Buddha jahat. Beku, meskipun Dharma Anda mungkin tiada taranya, Anda tidak dapat mengandalkan ajaran Buddha saat melakukan perjalanan di dunia ini. Patuhi dengan patuh atau saya harus bersikap tegas. Yang mulia telah mendengar bagaimana Raja Muda itu meninggal. Namun, dia tidak mempermasalahkannya. Ia merasa Raja Muda itu terlalu lemah dan hati daunnya tidak teguh, sehingga ia bingung dengan Dharma. Junior seperti ini terlalu tidak berguna. Amitabha, Li Qiye menyatukan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, cahaya Buddha yang tak terbatas bermekaran dari tubuhnya dan menerangi keempat penjuru. Pada saat ini, himne Buddha turun dan melahirkan bunga teratai emas di seluruh langit. Irama yang kuat ini menggerakkan seluruh dataran tinggi pemakaman Buddha saat Li Qiye berubah menjadi Dewa Buddha. Pergi. Banyak yang merasa tidak nyaman saat Li Qiye memulai nyanyiannya. Mereka tidak ingin berada dekat dengannya karena dharmanya tidak akan mengendalikan mereka. Yang mulia Drai-Pik langsung tenggelam dalam cahaya tak berujung. Di bawah ritme yang kuat, tubuhnya membeku dan tenggelam di laut Buddha. Meskipun dia adalah seorang virtuos paragon, dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri di lautan ini dan langsung bertobat. Kejahatan dengan dosa besar harus dibasmi. Li Qiye terus memuntahkan mantra. Keputusannya selaras dengan himne Buddha, pergilah, taklukkan kejahatan. Ya ampun, ya ampun. Setelah keputusan itu keluar, Yang Mulia benar-benar menyatukan kedua telapak tangannya dan berbalik untuk pergi. Dia langsung menghilang ke cakrawala. Cahaya Li Qiye menghilang dan dia kembali ke penampilan normalnya. Sepertinya apa yang terjadi tadi hanyalah ilusi. Itu dia. Banyak orang merasa kecewa setelah melihat kepergian Yang Mulia. Beberapa orang berpikir bahwa dia akan bunuh diri dan sedikit kecewa dengan Dharma Li Qiye.
Seorang virtues paragon menatap ke arah kota Buddha yang berada di kejauhan dan bergumam, "Tidak, ini lebih dari itu." Ah! Jeritan terdengar dari kota. Darah muncrat kemana-mana di mana orang suci surgawi yang melonjak tinggal. Setelah Yang Mulia kembali, dia mulai membantai orang-orang di kamp. Sesuatu sedang terjadi. Para penonton melihat keributan di kota dan segera terbang ke sana untuk menonton. Banyak ahli membuka pandangan surgawi mereka untuk melihatnya juga. Puncak Kering, apakah kamu gila? Pada akhirnya, pembantaian di Puncak Kering membuat khawatir para virtues paragon lainnya yang berada di bawah naungan Sein. Salah satu dari mereka berteriak dan pergi untuk menghentikannya. Gemuruh. Dalam sepersekian detik, dunia berputar. Para virtues paragon melakukan pertarungan di langit dan menerobos cakrawala. Harta karun saling bertabrakan, menyebabkan nyala api dan menerangi langit. Ah! Akhirnya, jeritan melengking terdengar. Yang Mulia Drypeak dibunuh oleh teladan lain dan peristiwa aneh ini akhirnya berakhir. Kembali ke danau, banyak master sekte dan teladan menyaksikan pemandangan itu. Mereka membandingkan dan melirik Li Qiye. Orang-orang surut seperti air pasang untuk menjaga jarak. Li Qiye menggunakan Dharma untuk mengendalikan kelompok Raja Muda nantian adalah satu hal. Hal ini mungkin disebabkan oleh usia mereka, kelemahan mereka, dan hati Dao yang rapuh. Namun, teladan seperti Drypeak juga langsung dilintasi oleh Li Qiye ini terlalu mengerikan. Jika Li Qiye ingin melakukan konversi massal, bukankah dia bisa langsung mengendalikan banyak ahli? Keringat dingin keluar saat mereka memikirkan nasib akhir Yang Mulia Drypeak. Di mata mereka, Li Qiye bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Kelompok Jikong Wudi pun berubah menjadi cukup serius. Kekuatan mengerikan Buddha jahat sekali lagi melampaui ekspektasi mereka. Bahkan Zanzi dengan hati Dao yang teguh tidak yakin apakah dia bisa tetap kuat melawan pertobatan Buddha jahat. Li Qiye hanya tertawa kecil. Dia telah memahami arti sebenarnya dari dataran tinggi pemakaman Buddha. Di tempat ini, dia mampu mengendalikan semua Buddha. Kecuali jika keberadaan di lautan Buddha mengambil tindakan, dia dapat mempertemukan siapa saja dengan dharmanya. Orang-orang menjauh dari Li Qiye dan melihatnya dengan ngeri. Biksu yang tidak terlihat seperti biksu ini memberi keinginan mereka. Semua orang mengetahui dharma yang menakutkan di dataran tinggi serta kekuatan pengobatan gunung roh. Namun, dalam keadaan normal, biksu suci dan bodhisattva dari 18 kuil tidak akan mengambil inisiatif untuk mengubah keyakinan orang lain. Namun sekarang, Li Qiye adalah bodhisattva pengembara yang menjauh dari gunung roh dengan kemampuan mengubah teladan hanya dengan satu kalimat. Siapapun akan takut dengan keberadaan seperti itu, jadi mereka menjauh. Jenius tertinggi seperti Jikong Wudi tidak menghindarinya dan malah dengan bangga mempertahankan pendiriannya. Namun, ekspresi mereka cukup serius. Kemampuan Li Qiye terlalu berbahaya, bahkan bagi orang jenius seperti mereka. Hei, apakah kamu meminjam kekuatan dataran tinggi, atau milikmu sendiri? Bing Yuxia menatap Li Qiye dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memandangnya dan tersenyum, apakah itu penting? Tanah yang saya injak akan menjadi tanah suci umat Buddha. Saat saya berbicara, kata-kataku menjadi dharma, kemanapun aku berjalan, para arhat dan bodhisattva akan mengikutiku. Saya mengendalikan dharma dan hukum Buddha. Setiap orang akan bergabung dengan agama Buddha di bawah khotbah saya. Kata-kata seperti itu sungguh arogan. Seolah-olah dia menganggap dirinya seorang Buddha. Namun, tidak ada yang berpikir bahwa dia menggelikan dan hanya merasa bahwa Buddha jahat di hadapan mereka terlalu mengerikan. Saya ingin menguji dharma Anda. Bing Yuxia merasa gatal dan tidak menyembunyikan niatnya untuk bertarung sama sekali. Li Qiye tersenyum dan merasa kecewa, "Nak, aku tidak tertarik pada tepianmu. Bahkan jika saya melakukannya, efeknya tidak akan sebesar itu karena dao pemotongan surga Anda tidak sesuai dengan keyakinan Buddha." Ekspresinya langsung menegangkan saat dia mengatakan ini. Kilauan yang menarik melintas di matanya saat dia menyinarinya. Hanya sedikit orang yang tahu tentang dao pemotongan surganya, itu adalah sesuatu yang dia pelajari dari tablet pemotong surga. Tapi sekarang, Buddha jahat yang belum pernah dia lihat sebelumnya tiba-tiba mengungkapkan rahasianya, jadi bagaimana mungkin dia tidak serius menjadi? Apa yang cocok dengan keyakinan Buddha? Dia memandang dan perlahan bertanya, berniat menemukan petunjuk dengan memperhatikan setiap tindakannya.
Li Qiye dengan santai menunjuk ke arah Bai Jianzhen yang sedang duduk di bawah pohon. Setelah tiba, Bai Jianzhen duduk di tempat teduh dan menutup matanya, tapi sekarang ketika Li Qiye tiba-tiba menunjuk ke cakrawala, matanya menyerupai dua pedang dewa. Wanita sedingin itu, Bing Yuxia tidak menyangka Buddha jahat akan menghargai Bai Jianzhen seperti ini. Dia dengan penasaran bertanya, mengapa kamu ingin memilihnya? Karena dia telah menemukan pedang gila itu. Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh, agama Buddha memiliki vajra yang ganas. Sifat marahnya dikombinasikan dengan pedang gilanya akan memungkinkannya mencapai puncak dengan ciptaan yang bisa mengejar kaisar abadi Yeti yang lama. Pada titik ini, mata cantik Bai Jianzhen menatap tajam ke arah Li Qiye. Dia tidak menjadi marah karena dia tenggelam dalam perenungan mendalam. Li Qiye terkekeh, jika kamu membeku dengan panjiku, aku akan menunjukkan kepadamu. Di masa depan, orang-orang seperti mereka tidak akan cocok untuk Anda. Saat pedangmu lepas dari sarungnya, itu adalah akhir dari semuanya. Oleh karena itu, dia dengan santainya menunjuk ke arah kelompok Jikong Wudi. Kata-kata seperti itu merupakan hasutan terang-terangan terhadap mereka. Jikong Wudi menjadi dingin, Mortal King menatap tajam, Zanzi tidak bereaksi, dan Kaisar Langit Lin tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam. Nada suara Buddha jahat cukup keras. Ini sangat berlebihan karena langsung mengganggu seluruh otak jenius. Bai Jianzhen tidak menanggapi Li Qiye. Dia hanya duduk di sana sambil memeluk pedangnya. Akhirnya, dia perlahan menutup matanya seolah dia tidak peduli dengan masalah eksternal. Tiba-tiba, seseorang berteriak, orang suci surgawi yang melonjak ada di sini. Sebuah kapal emas melompat ke langit dan dengan cepat melayang di atas danau. Di atas kapal itu ada seorang wanita keturunan sekte Dewa Surgawi saat ini, orang suci surgawi yang melonjak. Di belakangnya ada 3 lelaki tua. Mereka tidak berusaha menyembunyikan aura meneladani mereka yang melonjak tanpa henti seperti banjir yang melanda langit. Meskipun orang-orang tua ini sangat sombong, banyak orang masih gemetar di dalam hati. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketiga lelaki tua itu bukanlah teladan biasa, mereka telah memasuki jalur era agung. Meskipun mereka tidak mencurigai Dewa Raja, keberadaan abadi seperti ketiganya akan selalu mengerikan. Itu adalah orang suci surgawi yang melonjak. Seseorang yang duduk sambil melihat ke arah wanita sombong di atas bejana emas. Banyak yang sangat mewaspadainya. Dia tidak hanya memiliki 3 eksistensi abadi di belakangnya tetapi juga seorang Dewa Raja. Semua orang tahu bahwa meskipun bakatnya tidak buruk, Sekte Dewa Surgawi tidak cukup kuat untuk membiarkan 3 eksistensi abadi dan 1 Dewa Raja menjadi pelindung daunnya. Tapi sekarang, nilai pribadinya benar-benar berbeda. Utusan abadi yang melonjak adalah pamannya, sementara sekte tersebut ingin turun. Jika mereka bisa mendidik kaisar abadi generasi ini dan menyatukan 9 dunia, maka semuanya akan berbeda. Saat ini, reaksi pertama mayoritas orang melihat ke arah Li Qiye. Mereka semua mengerti bahwa dia datang untuk menimbulkan masalah bagi Buddha jahat. Kamu adalah Buddha jahat yang menggunakan seni iblis untuk membunuh Raja Muda nantian dan membingungkan Yang Mulia Batu Kering, kan? Dia dengan dingin menatap Li Qiye dengan sikap angkuh. Dia tidak bisa disalahkan karena memiliki ketakutan seperti itu. Sebelumnya, dia terkenal di Grand Middle Territory sebagai keturunan utama Sekte Dewa Surgawi. Namun, dia masih jauh dari sebanding dengan para jenius tertinggi seperti Jikong Wudi dan yang lainnya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Bangkitnya Sekte Dewa Surgawi dan kembalinya pamannya serta terpilihnya dia untuk sekte tersebut hanyalah masalah waktu. Di masa depan, dia akan menggantikan posisi pamannya dan utusan menjadi sekte baru tersebut di dunia Kaisar Fana. Dalam semalam, nilainya menjadi 100 kali lebih besar, berubah menjadi orang besar yang memiliki kedudukan yang sama dengan kelompok Jikong Wudi. Jadi, bagaimana kepercayaan dirinya tidak meningkat? Saat ini, dia ingin membangun gengsinya sehingga tidak ada yang berani menembus otoritasnya. Untuk ini, dia perlu memberi contoh kepada seseorang, tidak diragukan lagi, Buddha jahat ini telah menjadi sasarannya. Itu benar, Li Qiye sambil tersenyum melihat ke arah orang suci yang angkuh itu. Pada titik ini, semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Rombongan Jikong Wudi pun siap menyaksikan keseruannya, terutama Mortal King dan Jikong Wudi sendiri.
Keduanya tentu saja senang melihat Buddha jahat bertarung melawan orang suci itu. Begitu Buddha jahat musuh menjadi sekte Dewa Surgawi, hanya kematian yang akan menunggunya tidak peduli seberapa kuatnya dia. Dia berteriak dengan sikap dingin, "Jadi, kamu adalah biksu yang jahat. Anda berani melontarkan ajaran sesat untuk membingungkan orang dan membunuh murid-murid Soaring Immortal dengan seni jahat. Bahkan 10.000 kematian tidak dapat mengampuni dosamu." Banyak orang saling melirik setelah mendengar ini. Mereka tahu bahwa baik Raja Muda maupun Yang Mulia bukanlah murid Soaring Immortal. Orang suci itu hanya ingin memanggil Li Qiye untuk menjadikan sekte musuh yang melonjak. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya dan menenangkannya, hanya seorang junior kecil yang sudah tahu cara mengibarkan panji, seekor rubah yang memaksakan kekuatan seekor harimau. Sekte Soaring Immortal belum merekrut Anda, tetapi Anda sudah pamer. Jika kamu menjadi utusan, bukankah kamu akan mulai memerintah seluruh dunia Kaisar Fana? Jawaban ini membuat sang saintes memasang ekspresi yang sangat jelek. Itu jelas-jelas menunjukkan rasa jelek dan langsung memukul rasa tidak amannya. Ini adalah hal yang paling tidak ingin didengarnya. Banyak yang sangat takut pada Buddha jahat, tetapi diam-diam mereka memuji kata-katanya. Faktanya, mereka tidak suka melihat orang suci itu berada di dekatnya karena dukungannya. Sayangnya, mereka takut dengan sekte Soaring Immortal di belakangnya, jadi mereka tidak berani melawannya. Oleh karena itu, ketika Buddha jahat mengutarakan apa yang ada dalam pikiran semua orang, hal itu membuat banyak orang merasa sangat senang. "Biksu jahat, kamu tidak tahu hidup dan mati." Orang suci itu gemetar karena marah dan meneriakinya. Li Qiye menahan dan menenangkan lagi, sekte abadi yang melonjak sedang mengalami penurunan tajam. Para kakek tua tidak akan membiarkan peti matinya keluar, sehingga keturunannya hanya bisa membersihkan sampah. Jika lelucon sepertimu pada akhirnya bisa menjadi utusan, maka sekte Soaring Immortal hanya bisa melanjutkan spiral ke bawah ini, seperti sungai yang mengering dari hari ke hari. Orang suci surgawi yang melonjak memerintahkan, "Biksu jahat, kamu benar-benar berani memfitnah sekte abadi yang melonjak, kamu pantas untuk dipotong-potong. Sesepuh, tangkap biksu ini dan siksa dia. Beritahu dia nama Soaring Immortal." 3 keberadaan abadi keluar pada saat ini dan segera menuju Li Qiye. Gelombang energi darah mereka meletus saat senjata takdir mereka muncul dan menuangkan hukum universal. Hal ini untuk mencegah afinitas Dharma untuk berpindah agama. Di mata mereka, Dharma Li Qiye adalah semacam teknik kebingungan, jadi mereka menyegel panca indera mereka. Dengan cara ini, Dharmanya tidak akan mampu memikat mereka. Penonton sangat mengapresiasi manuver pertahanan ini. Mereka ingin melihat apakah metode seperti itu dapat menghentikan Dharma Li Qiye atau tidak. "Biksu jahat, terimalah nasibmu." Dengan panca indera mereka yang tersegel, 3 telapak tangan raksasa menutupi langit, tidak memberikan kesempatan bagi Li Qiye untuk melarikan diri saat mereka menerjang ke arahnya. Cahaya Buddha muncul dari tubuhnya. Cahaya yang sangat terang ini menyilaukan hingga orang tidak bisa membuka mata. Saat ini, Li Qiye menguasai seluruh dataran tinggi. Dia adalah Tuhan Buddha tertinggi. Amitabha. Li Qiye melantunkan mantranya dan langsung mengumpulkan energi Buddha yang tak ada habisnya di dataran tinggi tersebut. Semua kekuatan ada dalam genggamannya. Amitabha. Dengan desakan dari Dharma Li Qiye yang tiada taranya, banyak kuil dan biksu di dataran tinggi semuanya bernyanyi secara serempak. Perubahan seperti itu membuat semua keberadaan di dataran tinggi itu bergetar. Saat banyak kuil menjulang di belakangnya, Li Qiye mengangkat telapak tangannya. Kekuatan di tempat ini dikendalikan olehnya. Telapak tangan Buddha raksasa muncul di langit. Bayangannya bahkan akan membuat para dewa gemetar. Ledakan. Telapak tangan ini menghancurkan langit dan menghancurkan 3 keberadaan abadi. Memulai, 3 keberadaan abadi berteriak sebagai tanggapan. Mereka tidak menahan apapun dan melepaskan seluruh energi darah mereka untuk melancarkan serangan terkuat mereka. Mereka menembakkannya ke arah telapak tangan untuk menghentikan kekuatan yang menakutkan. Bang! Seluruh dataran tinggi berguncang. Di tanah ada cetakan telapak tangan raksasa seolah-olah ada pisau yang menggunakan tanah sebagai kanvasnya. Setiap lekukannya dibuat dengan sangat cermat dan terampil. Adapun 3 keberadaan abadi, mereka diubah menjadi keseluruhan darah. Mayat mereka sudah tidak ada lagi.
Bu, banyak orang yang merasakan lutut mereka menyerah sementara kaki mereka gemetar ketakutan setelah melihat ini. 3 keberadaan abadi dihancurkan oleh satu telapak tangan Buddha, tidak ada yang tersisa dari mereka. Rombongan Jikong Wudi tercengang. Hingga saat ini, mereka berasumsi bahwa Li Qiye hanya dapat menggunakan dharmanya untuk mengubah agama orang. Mereka tidak menyangka dia bisa menghancurkan 3 keberadaan abadi dengan serangan biasa. Meminjam kekuatan Buddha dataran tinggi pemakaman. Kaisar Langit Lin tercengang setelah melihat telapak tangan ini. Matanya menjadi sangat dalam. Serangan ini membuat kelompok jenius ketakutan. Tiba-tiba, pemandangan menjadi sunyi. Kekuatan Li Qiye yang melebihi sekedar pertobatan telah menghancurkan semua ekspektasi. 3 teladan bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun sebelum membahas ajalnya. Siapapun akan merinding setelah melihat perkembangan ini. Ekspresi orang suci surgawi yang melonjak sangat berubah. Dengan dukungan Dewa Raja, dia sebelumnya tidak takut. Namun, dia tidak menyangka bahwa 3 keberadaan abadi tidak mampu menghalangi bahkan satu telapak tangan pun. Li Qiye terbang ke langit dan langsung berdiri di depan kapal emas milik orang suci itu. Dia tersenyum, katakan padaku, haruskah aku mengubahmu atau menghancurkanmu? Orang suci yang terkejut itu mau tidak mau mengambil beberapa langkah mundur dengan rasa takut di dalam hatinya. Namun, sesosok tubuh keluar dan berdiri di hadapannya. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah rami. Kemunculannya menyebabkan langit menjadi gelap. Memancarkan kilatan cahaya hijau, menyebabkan orang gemetar tak terkendali. Seorang penonton yang terkejut berkata, Dewa Raja. Meskipun tidak mengeluarkan seluruh energi darahnya dan aura Dewa Raja, rangkaian kekuatan yang terpancar dari tubuhnya cukup menakutkan. Seorang teladan dari generasi sebelumnya berjongkok dengan takjub, Dewa Raja Kalajengking Malam. Orang tua bernama Night Scorpion God Monarch memblokir semuanya dengan kegelapan. Untuk menghentikan pertobatan Li Qiye, dia berdiri di hadapan orang suci itu dan berbicara dengan serius, teman kecil, mohon tunggu sebentar. Dewa Raja, Li Qiye memandangnya dan terkekeh, meski kau nyaris tidak berhasil, kau masih sedikit lebih kuat daripada yang memproklamirkan diri sebagai raja. Kalajengking Malam tidak merespon. Dia dengan dingin menatap Li Qiye seperti kacamata yang mengawasi mangsanya dari balik bayang-bayang, siap untuk melancarkan serangan fatal dengan menjepitnya kapan saja. Sungguh meringkuk, seorang dewa raja yang seharusnya bebas melakukan perjalanan di antara awan. Daripada pensiun dan menikmati sisa hidupmu, kamu datang ke sini untuk menjadi anjing orang lain. Bukan hal yang bagus untuk mengandalkan Soaring Immortal Sect. Itu tidak bisa melindungi sekte Anda selamanya. Li Qiye dengan santai tersenyum. Pada titik ini, orang-orang sudah siap untuk melihat apakah Dewa Raja benar-benar bisa menghentikan Buddha jahat. Mereka sekarang memahami kemampuan yang menakutkan dengan sangat baik. Raja tetap diam dan menunggu waktunya, menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan mematikan. Pada saat ini, orang suci itu menjaga jarak cukup jauh di belakangnya agar tetap aman. Dia akhirnya merasa lega dan menjadi lebih berani dengan perlindungannya. Dewa Raja, bunuh biksu jahat ini untukku. Saya ingin menyerahkannya kepada utusan. Rasa malunya yang tadi kini berubah menjadi kemarahan. Raja masih belum menyerang. Dia cukup berhati-hati saat mencari peluang, seperti kegelapan yang gelap. Dengan kekuatan dan statusnya, dia tidak akan menyerang hanya karena orang suci yang menyuruhnya melakukannya. Ambil kepalaku. Li Qiye tertawa dan menyatukan kedua telapak tangan, oh Buddha yang Maha Pengasih. Dalam sekejap mata, cahaya Buddha mencapai dunia. Irama seluruh dataran tinggi digerakkan olehnya. Mati. Dalam sepersekian detik ini, Raja akhirnya menyerang karena dia tidak punya pilihan lain. Kilatan dingin melintas seperti bintang yang melayang di langit malam. Kilatan ini melintasi langit dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Hati banyak orang berdetak kencang saat merasakan jantungnya ditusuk. Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba ada jutaan biksu suci yang melafalkan hukum Buddha secara serempak. Dalam sekejap mata, sekuntum teratai emas mekar sempurna di bawah kaki Li Qiye. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang mereka perhatikan adalah Raja telah menghilang sepenuhnya dari pandangan semua orang. Mereka akhirnya menemukan bahwa bunga teratai ini tumbuh di lautan Buddha yang tak berbatas. Pantai lain di laut ini sebenarnya adalah Gunung Roh. Di sana, seorang teladan tua akhirnya melihatnya dengan jelas dan menunjuk ke Gunung Roh di kejauhan.
Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa Dewa Raja Kalajengking Malam sedang terperangkap di Gunung Roh, yang terletak di seberang laut. Night Scorpion juga ketakutan. Saat dia mengambil langkah maju untuk meninggalkan Gunung Roh, dia tersesat di lautan luas dan tidak bisa pergi. Ini cukup membuatnya takut sehingga dia harus menarik kembali kakinya. Dia benar-benar menggambar karena dia tahu dia telah bertemu lawan yang menakutkan. Hanya satu kata saja yang bisa mengusirnya selamanya. Penonton pun terheran-heran, termasuk rombongan Jikong Wudi. Satu kata untuk mengusir Dewa Raja, ini lebih mengerikan dari apapun yang pernah mereka alami. Suasananya begitu sunyi sehingga orang bahkan bisa mendengar suara jarum menyentuh tanah. Baik para jenius yang menentang era maupun eksistensi kuat yang bersembunyi di balik bayangan sama-sama terkejut. Guyuran, menabrak, saat semua orang mendengarnya, suara deburan ombak terdengar. Air di danau berputar dengan ganas saat teratai Buddha perlahan muncul dari kedalamannya. Itu sangat suci dan menanamkan kekaguman di hati para penonton. Teratai Buddha, teriakan keluar setelah mereka melihat teratai ini keluar dari danau. Ini dengan cepat menarik perhatian semua orang. Kerumunan menjadi tidak nyaman, energi darah yang berbeda mengalir ke langit dan mengembun menjadi massa yang menakutkan di atas dataran tinggi. Itu membentuk badai samudera yang dapat mengoyak langit kapan saja. Li Qiye menurunkan saat melihat bunga teratai. Dia adalah orang pertama yang mengambil tindakan saat dia berjalan ke arah itu. Saat ini, itu sudah menjadi miliknya, tidak ada orang lain yang bisa merasa tidak nyaman. Ledakan. Namun saat sudah mendekat, beberapa orang langsung mengambil tindakan. Mereka semua adalah ahli yang bersembunyi di balik bayang-bayang, master sejati. Semuanya setidaknya berada pada tingkat keberadaan abadi. Salah satu dari mereka bahkan adalah seorang Dewa Raja. Dan ini bukanlah bagian yang paling menakutkan. Aura kekuasaan yang menghancurkan segalanya termasuk di antara kekuatan yang tak terkalahkan ini. Senjata warisan muncul dan menghancurkan banyak sekali hukum, memaksa orang-orang tergeletak dalam ibadah. Senjata kerajaan, mayoritas budidaya telah mundur jauh setelah merasakan aura kerajaan. Mereka tidak ingin mengikuti kompetisi ini karena mereka bahkan tidak bisa berdiri teguh saat ini. Dewa Raja yang menyergap dengan senjata leluhur. Bisa dengan mudah dibayangkan betapa mengerikannya. Serangan ini, orang-orang besar yang bersembunyi di sini semuanya terkenal. Namun, mereka melepaskan reputasi mereka dan semuanya melancarkan serangan mendadak terhadap Buddha jahat. Di mata mereka, kemampuan Evil Buddha untuk mengusir Dewa Raja dengan satu kata yang terlalu menakutkan. Oleh karena itu, mereka ingin mengambil inisiatif dan membunuh sebelum dia sempat bereaksi. Amitabha, Li Qiye berteriak. Cahaya tak terbatas meledak di seluruh angkasa. Kekuatan seluruh dataran tinggi diambil olehnya, tidak peduli seberapa luasnya. Saat ini, dia adalah penguasa Buddha yang menguasai seluruh dataran tinggi. Amitabha, dengan teriakan nyaring seperti Vajra yang memimpin kejahatan, para biksu yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini semuanya berteriak. Kekuatan Dharma yang deras mengalir keluar seperti air terjun terbalik. Itu menjaga semua keberadaan di dunia ini. Ledakan. Langit menurunkan kata emas Buddha. Ia memiliki kekuatan tertinggi dan menghancurkan segala sesuatu di 9 langit dan 10 bumi. Ah! Setelah berteriak sedih, beberapa kelompok yang menyergap Li Qiye langsung dihancurkan oleh kata Buddha tertinggi ini. Darah dan daging tumpah kemana-mana. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah menunjukkan diri. Bahkan pada saat kematian, para penonton tidak mengetahui siapa mereka. Toh mereka mati tanpa meninggalkan mayat, apalagi kuburan. Bang! Aura kekuasaan meledak di langit. Di antara para penyergap, hanya Dewa Raja yang selamat. Senjata penutupnya berhasil memblokir kata Buddha, namun, dia muntah darah dengan gila-gilaan sementara semua orang bisa mendengar suara patah tulang. Meski dilindungi oleh senjata kekuasaan, dia hampir hancur karena tekanan. Saat ini, terungkap dan dia tidak bisa bersembunyi lagi. Dia menjadi gila. Sebagai Dewa Raja dari garis keturunan warisan dengan senjata leluhur, dia yakin bahkan bisa menantang God King tanpa senjata yang setara. Namun, seorang junior menghancurkannya dengan mudah. Dia memegang senjatanya dan melarikan diri, tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kekuatan mengerikan Buddha jahat jauh melebihi imajinasinya. Hadapi murka Buddha, pedang yang akan menyapu langit. Cahaya Buddha bermekaran dari tubuh Li Qiye dan mencapai seluruh dataran tinggi.
Dia melantunkan dan memperoleh dharma sementara para biksu di tempat ini bernyanyi untuknya. Afinitas Buddhis yang terakumulasi dari generasi ke generasi menjadi berkah bagi tubuhnya. Dengan mantra ini, dia merentangkan telapak tangannya. Sinar Buddha lainnya muncul seperti pohon kokoh. Memperbaiki, sebuah pedang menyerang langit saat ia menyapu. Bintang-bintang dan galaksi terbelah. Pedang yang satu ini sangat mistis dan menyebabkan para dewa dan setan memerintahkan kepala. Suara membaik, menyembur tinggi ke udara. Kepala Dewa Raja berkembang jauh ke tanah. Matanya masih terbuka lebar. Meski berlari puluhan ribu mil jauhnya dalam sekejap, dia tetap tidak bisa menghindari pedang Buddha. Dewa Raja yang melarikan diri, meski memiliki senjata kerajaan, akan memiliki pertahanan yang lemah. Setelah dia ditembakkan, senjatanya tidak berhenti sama sekali dan langsung menghilang ke atmosfer. Dunia kembali berhenti sementara teratai Buddha melayang dengan tenang di atas danau. Saat ini, tidak ada yang berani melewati batas yang sama sekali. Li Qiye meluangkan waktu untuk berjalan ke arah teratai dan dengan sikap acuh tak acuh berdiri di atasnya. Pada saat ini, dia mengumpulkan kembali afinitas dataran tinggi. Iramanya bergoyang sesuai keinginannya. Dia menjadi sangat suci saat berdiri di atas teratai. Siapapun yang berada di dekatnya akan memiliki keinginan untuk bersujud dan bergabung dengan Ordo Buddha. Meskipun Li Qiye berusaha membatasi auranya untuk mencegahnya mengubah orang, hal itu tetap saja sangat menakutkan, tidak ada yang berani mendekat. Yang satu berpikir untuk menjadi Buddha, yang lain berpikir untuk menjadi iblis. Di kota Buddha, Kaisar Selatan menyaksikan keseluruhan peristiwa dan berkata, dia adalah Buddha, yang mampu mengendalikan seluruh dataran tinggi. Begitu banyak orang bodoh yang lari menuju kematian mereka. Seluruh dunia menganggap sementara Li Qiye berdiri di atas teratai, tidak terganggu. Adapun orang suci surgawi yang melonjak, dia telah melarikan diri sejak lama. Dia melirik sekilas dan perlahan bertanya, adakah yang ingin mengambil teratai Buddha ini? Saat ini, sebagian besar ahli saling memandang untuk memikirkan apa yang harus dilakukan, tidak ada yang berani melangkah setengah langkah melewati kolam guntur ini. Jikong Wudi, Zanzi, dan Mortal King membalas dengan ekspresi jelek. Baiklah, oh Buddha yang Maha Penyayang, sepertinya kalian semua masih enggan, aku akan memberikan kesempatan pada anak-anak muda. Li Qiye melihat ekspresi dingin dan keengganan mereka untuk pergi. Dia tersenyum, kamu, dan kalian semua, berkumpullah. Li Qiye dengan santai menunjuk ke arah kelompok Jikong Wudi, termasuk Bing Yuxia dan Bai Jianzhen. Tantangan ini mengejutkan penonton. Jikong Wudi, Zanzi, Kaisar Surgawi Lin, Raja Fana Pilar Permata, Bing Yuxia, Bai Jianzhen semua jenius tertinggi ada di sini. Tapi sekarang, Buddha jahat ingin melawan mereka semua sendirian. Penonton tidak punya pilihan selain menjadi konyol. Penampilannya benar-benar tak terpecahkan. Seorang tetangga yang berdekatan, ini benar-benar orang nomor satu di antara generasi muda, siapa yang bisa bersaing dengannya? Siapa lagi saat ini yang berani menantang semua jenius lainnya di sini? Orang seperti itu tidak ada sampai Buddha jahat muncul. Kelompok jenius membayangkan, meskipun mereka kuat dan percaya diri, mereka tidak merasa yakin saat ini. Mereka tahu bahwa Buddha jahat mampu mengendalikan seluruh dataran tinggi dan kekuatannya untuk menekan semuanya. Kita bisa mencobanya. Saat rombongan Jikong Wudi merasa tidak yakin, Bing Yuxia melepaskan keindahan dalam pelukannya dan keluar dari keretanya. Bai Jianzhen juga berdiri dari tempat teduh sambil menyiapkan kaktus. Kilatan tajam muncul di matanya yang indah, menampilkan maksud pedangnya yang menakutkan. Dia benar-benar berubah pada saat ini, berubah menjadi pedang terhunus dengan ketajaman yang tak tertandingi. Siapapun yang akan menangis saat melihatnya. Mortal King berteriak, aku pergi dulu. Dia adalah orang pertama yang maju ke depan Li Qiye. Dia ingin membuang rasa jengkel yang muncul di dalam dirinya setelah menderita dua kekalahan sebelumnya dengan menantang Li Qiye. Pertama kali, dia meremehkan kekuatan Dharma dan hampir berdiskusi. Kali kedua, dia kalah satu jari dari Kaisar Selatan. Sangat berani. Li Qiye tersenyum setelah melihat Mortal King menjadi orang pertama yang menjawab tantangan ini, meskipun selama ini kamu telah merusak pemandangan, Buddha akan berbelas kasih hari ini dan akan mengampuni nyawamu. Jangan terlalu sombong. Mortal King berteriak setelah Li Qiye memandangnya sebagai ikan di talenan.
Dia telah melawan para ahli dari seluruh dunia, jadi dipandang rendah oleh Buddha jahat seperti ini sungguh-sungguh. Bas, seberkas cahaya mekar. Setelah teriakannya, sebuah harta karun muncul di atas kepalanya. Itu seputih batu giok dan menuangkan kekuatan pemerintahan suci yang mampu menekan dewa dan iblis. Senjata pemerintahan. Meskipun orang-orang tidak mengenali latar belakang, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa itu adalah senjata kekuasaan. Semua orang tahu bahwa sekolah suci tidak pernah menghasilkan kaisar abadi. Namun, Jewel Pilar memiliki senjata warisan saat ini. Ini memang layak untuk direnungkan. Metode yang sangat cerdas, menyempurnakan tulang jari kaisar abadi yang mengolah fisik penekan neraka menjadi harta karun kehidupan. Itu dapat menghindari konversi serta meningkatkan kekuatan fisikmu sendiri. Li Qiye tersenyum setelah melihat senjatanya. Dia secara alami tahu siapa pemiliknya. Segel, Mortal King tidak membuang waktu untuk berbicara dan berteriak. Cahaya keluar dari tubuhnya dalam bentuk tali. Fisik penekan neraka menekan seluruh dunia. Bahkan terkejut pun bergetar dan daerah tersebut kehilangan kecemerlangannya. Pada titik ini, dia berubah menjadi penjara raksasa dalam sekejap. Cahaya gelap yang melayang di sekitar sangkar besar ini, menyebabkan langit menjadi redup. Meletus. Saat sangkar ini diturunkan, kekosongannya pecah, tidak ada yang bisa tetap utuh di bawah tekanannya. Bahkan para dewa dan iblis hanya bisa menerima hukuman penjara selamanya. Mortal King telah mengerahkan fisiknya hingga batasnya. Siapapun akan merasa ngeri setelah melihat ini. Penindasan mutlak dari fisik ini sangat mengerikan. Grand Dao hancur dan segudang hukum menjerit. Amitabha, Li Qiye bahkan tidak bergerak saat menghadapi sangkar fisik ini. Dia hanya melantunkan dan membentuk mudra Buddha dengan kedua tangannya. Ledakan, ribuan hukum Buddha dari lemparan tinggi melesat ke langit. Masing-masing sebesar air terjun yang diukir gambar Buddha. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Memperbaiki, dalam sekejap mata, air terjun itu menyatu membentuk mudra Buddha. Semua orang di sini merasa dataran tinggi itu sedang tenggelam. Bahkan wilayahnya yang luas tidak mampu menahan beban anjing laut ini. Ledakan. Sangkar fisik tidak bisa mengalahkan Li Qiye. Di bawah hantaman mudra, ia hancur total. Mortal King terlempar terbang sambil menyemburkan darah. Meskipun fisik penekan neraka sangat kuat, orang masih bisa mendengar tulangnya patah. Dia hancur terbang dan menghilang ke atmosfer. Raja Fana benar-benar tidak beruntung. Banyak yang diinginkan setelah melihat ini. Raja Fana telah menantang Buddha jahat 3 kali dan ketiganya berakhir dengan kekalahannya. Para jenius lainnya menatap Li Qiye. Mereka tidak punya strategi untuk menghadapinya, tapi melarikan diri tanpa melakukan perlawanan juga bukan gaya mereka. Li Qiye menatap mereka dan terkekeh, apakah kalian semua berkumpul atau satu per satu? Saya pergi. Bing Yuxia menggerakkan maju dan segera menunda tangannya yang halus. Ledakan. Sebuah tablet batu raksasa jatuh dari langit. Ada banyak tanda yang terukir di permukaannya. Dunia disegel bersama dengan segudang dao pada saat kedatangannya. Dalam sepersekian detik ini, dia memutuskan segalanya. Banyak hukum kehilangan kekuasaan sementara banyak sekali kehilangan warnanya. Bahkan ada yang bisa mengatakan bahwa dia telah memutuskan hubungan Li Qiye dengan dataran tinggi pemakaman Buddha. Saat ini, dia tidak bisa mengendalikan kekuasaan dan kehilangan perlindungannya. Apakah dia melakukannya? Penonton sangat gembira melihat pemandangan ini karena Buddha jahat terlalu menantang surga. Orang-orang ingin melihat keajaiban yang mengakibatkan kehancurannya. Jikong Wudi, Lin Tiandi, dan Zhan Xi semuanya terkejut dengan keputusan memutuskan hubungan. Ini pertama kalinya mereka melihat Bing Yuxia melakukan ini. Meletus. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat dengan jelas apa yang dilakukan Buddha jahat setelahnya. Tangannya melintasi ruang dan waktu. Bahkan tablet yang mampu menembus segala hal tidak dapat memutuskan tangan ini. Tangan tajam ini langsung menamparkan manis Bing Yuxia. Satu kesimpulan dan satu sisa, semuanya tergantung pada keinginannya. Bing Yuxia dengan cepat melompat mundur dan melihatnya dengan ngeri. Buddha jahat ini tidak hanya mencapai hal yang mustahil dengan menembus teknik pemotongan surganya, bagian yang mengejutkannya adalah hanya satu orang yang akan melakukan hal seperti ini. Nak, tunggu sampai kamu menyempurnakan pemotongan surgamu, lalu kamu bisa kembali dan menantangku. Jalanmu masih sangat panjang. Li Qiye menepuk telapak tangannya yang masih membawa aroma itu dan tersenyum.
Setelah meninggalkan pertarungan, dia menatap Evil Buddha dan segera menyadari banyak hal, tidak heran mengapa Buddha jahat tampak begitu akrab, seolah-olah mereka pernah bertemu sebelumnya. Dengan keluarnya Bing Yuxia dari cuplikannya, kelompok Jikong Wudi yang terdiri dari 3 orang saling melirik dan menarik napas dalam-dalam. Mereka semua maju pada saat yang bersamaan. Masing-masing dari mereka mengambil salah satu sudut untuk membentuk formasi berbentuk tanduk untuk mengelilingi dan menghancurkan Li Qiye dengan memberikan pukulan fatal. Jika yang ketiganya tidak bisa mengalahkan Buddha jahat, maka yang lain akan putus asa karena masa depan yang suram dari kompetisi kehendak surga. Waktu berhenti. Semua orang menahan napas saat menyaksikan pertarungan tingkat atas generasi muda ini. Mereka sangat ingin melihat hasilnya. Jikong Wudi, Kaisar Langit Lin, dan Zanzi semuanya menatap tajam ke arah Li Qiye. Mereka tidak langsung menyerang karena mencari celah. Sepertinya kalian semua tidak ingin menyerang lebih dulu. Li Qiye memperhatikan niat mereka dan tersenyum, baiklah, saya pergi dulu. Dengan itu, ia membentuk Anjali Mudra. Dalam sekejap, cahaya Buddha yang tak terhitung banyaknya berkembang seiring dengan nyanyian. Semua biksu suci di dataran tinggi bernyanyi untuknya sekali lagi seperti sebelumnya. Cahaya memikirkan ketiga orang jenius itu dan sepertinya melemparkan lapisan emas ke tubuh mereka. Bahkan mereka yang menonton di kejutan pun terkejut dan berseru, pertobatan. Tertinggi tanpa batas. Lin Tiandi berteriak panjang sambil melantunkan kitab Taoismenya. Dalam sekejap mata, cahaya luar biasa turun dari atas seolah-olah dunia abadi sedang terbuka. Ia ingin mencapai seluruh dataran tinggi. Kaisar Surgawi Lin benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya menggunakan hukum abadi yang berbeda untuk menolak perpindahan agama menjadi Buddha. Seseorang memuji dengan tenang sambil menyaksikan cahaya abadi mencoba menyajikan cahaya Buddha. Meskipun cahaya Lin cukup kuat, namun jauh lebih rendah dari kecemerlangan Buddha. Pada saat ini, cahaya Li Qiye adalah puncak dari seluruh dataran tinggi. Jadi, ketika cahaya abadi turun, perlahan-lahan dimurnikan dan dicat menjadi emas murni. Itu akan menjadi bagian dari cahaya Buddha. Hidup yang maha tinggi. Dia mengeluarkan kitab suci fisik yang abadi dan membalik halamannya lalu mulai melantunkannya lagi. Cahaya abadi yang hampir berubah menyala sekali lagi. Hal ini memungkinkannya untuk menghentikan perpindahan agama menjadi Buddha. Sekarang, teriak Jikong Wudi. Dia memahami sepenuhnya bahwa meskipun kitab suci di tangan Kaisar Langit Lin luar biasa, kitab itu tetap tidak dapat menahan kekuatan pertobatan. Mereka hanya mempunyai peluang sepersekian detik. Berdengung, Zanzi mengambil beberapa langkah ke depan dengan ritme ofensif paling kuat yang bisa dia kumpulkan. Meski dia belum menyerang, langkahnya memimpin ritme Grand Dao. Dunia bergerak sesuai keinginannya sementara langkahnya seperti menginjak hati orang lain hingga tingkat yang tidak rusak. Dengan itu, dia mengeluarkan tombak dan, sambil berteriak, bergerak maju untuk menyerang, tidak ada teknik mendalam atau variasi mewah. Tombak itu membawa momentum yang tak terbendung. Itu bukan hanya tusukan senjata, itu juga keinginan Zanzi. Dia bergerak maju, tidak goyah dan heroik. Yang terhormat di dunia, Li Qiye tidak melihat serangan langsung dari tombak itu. Dia hanya menciptakan mudra lagi. Dengan menyatukan kedua telapak tangan, sebuah roda Buddha terbang keluar dari belakang kepalanya. Ledakan, tombak Zanzi menghantam kemudi tanpa hasil. Serangannya bisa menembus segala hal, tapi tidak bisa menembus roda ini. Mati, Jikong Wudi melancarkan serangannya dan melepaskan jimat kuno yang diperolehnya dari balai era kaisar. Dia telah sepenuhnya memahami kedalamannya. Bas jimat itu terbentang dan banyak sekali era berlalu dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun yang bisa melihat dengan jelas serangannya saat serangan itu tiba tepat di depan Li Qiye, mengarah ke dahi. Jaraknya hanya 1 kaki ketika orang-orang menyadarinya. Awasi semua makhluk hidup. Li Qiye melantunkan kalimat Buddha saat serangan itu ingin menembus kepalanya. Pada saat ini, waktu terasa melambat. Tidak diragukan lagi, efek jimat tersebut adalah mengubah waktu guna mempercepat serangan maut Jikong Wudi. Namun, sebelum kontak dapat dilakukan, sebuah cahaya luar biasa keluar dari dahi Li Qiye seperti lautan. Sekalipun Jikong Wudi gesit, dia memerlukan jutaan tahun sebelum bisa terbang melintasi lautan Buddha yang tak berujung ini. Zes, di antara lautan tak berujung, mata Buddha terbuka dan memancarkan cahaya yang bersinar.
Itu sebabnya semua makhluk hidup untuk memberikan keselamatan mereka. Jikong Wudi langsung membeku di bawah mata ini saat tubuhnya memancarkan cahaya Buddha. Bang! Saat Li Qiye berhadapan dengan Jikong Wudi, Zhan Xi mengeluarkan seruan perang yang keras dan melepaskan amukan tombaknya untuk menghancurkan dunia dengan rentetan api yang tak ada habisnya. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, bahkan roda Buddha pun mengalami kerusakan. Kaisar Surgawi Lin, di sisi lain, merasa situasi tidak menguntungkan. Dia berteriak dan mengerahkan kekuatan untuk membuka kitab suci itu lagi. Gemuruh, rune abadi tanpa batas turun. Setiap rune sama besarnya dengan gunung yang menjulang tinggi. Ini dikombinasikan dengan tusukan tombak terkuat milik Zhan Xi untuk menerobos pertahanan Li Qiye. Saat serangan tak terpecahkan itu sedang menuju, Jikong Wudi berteriak keras dan mencungkil dadanya sendiri untuk merebut jantungnya. Dia melemparkannya ke tanah dan lari dengan kecepatan luar biasa. Jikong Wudi berpikir dia bisa membunuh Li Qiye menggunakan kesempatan besar itu dengan serangan pamungkasnya. Dia hanya berjarak beberapa inci untuk menembus dahi Li Qiye. Namun, dia tidak bisa lepas dari kekuatan pengobatan dari Dharma tertinggi Li Qiye. Saat mata itu terbuka, dia akan langsung mengkonversi. Sayangnya, Jikong Wudi sesuai dengan namanya. Di persimpangan hidup dan mati, dia menghancurkan hati Buddhisnya. Meskipun dia menderita kerugian besar karena melakukan hal itu, dia masih berhasil melarikan diri. Gemuruh. Di bawah pemboman gabungan Kaisar Langit Lin dan Zhan Xi, roda Buddha hancur dan laut hampir pecah. Skanda, bangkitlah. Li Qiye mengeluarkan nyanyian yang menggema di seluruh dunia. Ledakan. Sosok raksasa muncul dari dalam Spirit Mountain. Vajra besar berdiri di puncak gunung dengan cahaya Buddha ke angkasa. Pelindung Skanda adalah dewa penjaga agama Buddha. Pada saat ini, semua kedekatan yang tinggi diringkas menjadi sosok Skanda yang legendaris. Teriak Skanda, meski jaraknya ribuan mil, senjata Vajra miliknya tidak dibatasi oleh jarak. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tanda dewa yang sangat besar milik Kaisar Langit Lin hancur. Rentetan serangan Zhan Xi yang tak ada habisnya juga runtuh di bawah serangan senjata Vajra ini. Tidak peduli seberapa mendominasi dan kuatnya serangan mereka hancur di hadapan kekuatan Skanda, tidak ada yang bisa menahan serangannya. Baik Lin dan Zhan Xi terlempar ke pemandangan sambil muntah darah. Memperbaiki, sebuah himne pedang, bergema di seluruh 9 langit. Tepat saat Skanda mengalahkan Lin dan Zhan Xi dengan satu serangan, Bai Jianzhen mulai bergerak. Pedangnya tertutup langit, menyebabkan bintang-bintang dan segudang makhluk kehilangan cahayanya. Pedang yang tidak terlihat ini terlalu cepat. Namun, orang-orang yang diketahui masih gemetar menghadapi hal yang tidak karena mereka bisa merasakan kengerian dari titik yang mampu menghancurkan segala sesuatu. Saat pertukaran itu menjadi jelas bagi para penonton, mereka melihat jari-jari Li Qiye memegang sesuatu seolah-olah dia sedang memetik bunga dari tanah. Namun, dia tidak memetik bunga dan malah menggenggam erat pedang Bai Jianzhen. Kamu telah mencapai inti dari Dao Pedang dan tahu kapan harus melancarkan serangan fatal. Sayangnya, lawanmu adalah aku. Li Qiye dengan mudah memegang pedangnya sementara dia tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Terlepas dari semua ini, Bai Jianzhen masih menatap Li Qiye dengan dingin tanpa emosi apapun. Dia sedingin ujung pisau baja, tidak ada yang bisa menggoyahkan emosinya. Saat ini, dia meninggalkan pedangnya dan berteriak, mati. Pedang daunnya muncul. Dia sedikit melebarkan tangannya dan daunnya berubah menjadi pedang menjadi surgawi. Dengan ini, dia menjadi orang yang sama sekali berbeda, Dewi Pedang yang menjulang di atas 9 langit. Pedangnya bisa menyapu banyak sekali hukum. Segudang alam muncul di hadapan pedang surgawi. Itu berubah menjadi pedang yang tak terhitung banyaknya yang menyerang dengan panik dengan rasa haus darah yang tak ada habisnya. Seluruh dunia terguncang di hadapan mereka. Pedang gila. Dunia berubah menjadi pedang lautan dengan Bai Jianzhen sebagai pusatnya. Mereka mengamuk di dalam seperti angin puyuh yang sangat deras, tidak meninggalkan apapun. Itu memunculkan perasaan seorang tiran gila dengan sepeda motor yang menghancurkan seluruh peradaban dan dunia. Siapapun yang akan menghadapi kemarahan seperti itu. Akhir hari telah tiba. Pedang gila adalah pedang Dao Bai Jianzhen. Mungkin dia bukan yang paling tak terkalahkan di generasi muda, tapi dia jelas tak berkompetisi dalam hal pedang. Dia berada di puncak, eksistensi tertinggi yang tak tertandingi.
Di masa lalu, Mortal King telah kalah dari Dao Pedang Gila ini dan terpojok olehnya. Bas cahaya Buddha Li Qiye melonjak lebih tinggi lagi. Cahaya Buddha berubah menjadi pedang Buddha yang panjangnya tak berujung. Mereka membawa aura damai dan lembut. Jika pedang gila milik Bai Jianzhen adalah badai yang mengamuk di tengah lautan, maka pedang Buddha Li Qiye adalah lautan agama Buddha. Mereka adalah dua hal yang bertolak belakang. Yang satu sangat marah dan yang lainnya tenang. Ledakan. Dua lautan menghantam. Pedang yang ganas itu dengan cepat memasuki lautan Buddha. Setelah menerima pukulan ini, Laut Buddha menimbulkan gelombang pasang yang sangat besar. Laut Buddha yang tenang digoncang oleh badai laut. Namun, hal itu juga berdampak pada sisi lain. Meskipun sifatnya sangat marah, Mad Sword Dao terguncang oleh ketenangan lingkungan sekitar. Perlahan-lahan ia mencair di bawah ketenangan Laut Buddha dan memperoleh kedamaian yang sama. Bai Jianzhen terkejut setelah melihat ini. Dao stres kemarahan. Setelah dilepaskan, ia tidak dapat dihentikan sampai semuanya hancur. Jika pedang gila menjadi tenang, maka pedang gila itu tidak lagi menjadi pedang gila. Pedang niat Bai Jianzhen meningkat lebih tinggi dan melepaskan gelombang kejut ke seluruh langit. Pedang niat tak berujung ini menyerupai ribuan air terjun yang mengalir ke langit untuk memberdayakan pedang gila. Buddha yang maha penyayang, luar biasa, luar biasa. Li Qiye melantunkan dharmanya. Niat Buddhisnya langsung menelan niat pedangnya, menyebabkan melambatnya. Bai Jianzhen melihat masalah tidak baik dan berbalik untuk pergi. Saat ini, kekalahan sama sekali bukan hal yang diinginkannya. Kepergiannya sangat cepat dan tidak ada jejak yang tersisa setelah sepersekian detik. Bang! Tanpa dukungan Bai Jianzhen, lautan pedang yang mengamuk langsung hancur, tidak lagi mampu menghentikan pedang Buddha milik Li Qiye. Tidak buruk, Li Qiye menyuarakan pujiannya, tapi dia tidak mengejarnya. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Entah itu penyergapan dari Dewa Raja atau pertarungan terakhir generasi muda, semuanya berakhir. Jikong Wudi, Kaisar Surgawi Lin, semua jenius tertinggi telah kalah. Bahkan upaya gabungan mereka tidak dapat mengalahkan Buddha jahat. Apakah dia generasi muda nomor satu sekarang? Kerumunan membayangkan waktu yang lama saat mereka melihat ke arah Buddha jahat. Di mata mereka, mustahil bagi para jenius lainnya untuk mengalahkan Buddha jahat kecuali mereka mampu menjadi kandidat kaisar. Mungkin saja, satu orang bisa melawannya. Seseorang berpikir master lain yang tak stabil dan damai, Kaisar Selatan, dia mungkin bisa. Setelah mendengar ini, orang banyak teringat kisah Kaisar Selatan. Mungkin hanya orang seperti dia yang mampu melawan Buddha jahat. Li Qiye menarik kembali cahaya Buddhanya dan menjadi manusia biasa sekali lagi, berubah dari seorang dewa Buddha menjadi manusia fana. Siapakah sangka pria yang berpenampilan normal ini mampu menyapu semua musuh? Adakah yang ingin mencoba teratai ini? Li Qiye dengan santai melirik ke arah kerumunan. Namun, baik orang-orang yang menayangkan maupun penonton yang menyukainya, tidak ada yang berani mengucapkan kata pun, mereka hanya terus mengamati. Pada titik ini, siapa yang berani mencobanya? Bahkan Dewa Raja dengan senjata ayahnya telah mati secara mengenaskan. Yang lain tentu saja tidak bisa menandinginya. Teratai yang sangat bagus namun tidak ada yang diinginkannya, kurasa aku harus mengambilnya. Li Qiye dengan gembira dan mengumpulkan teratai itu. Sekalipun orang lain menginginkannya, mereka tidak berani bersaing dengannya. Mungkin ada sedikit harapan untuk seseorang setingkat God King, tapi tidak bagi mereka. Satu-satunya yang tertinggal di antara lawan-lawannya adalah Bing Yuxia. Dia berdiri di sana dan menatapnya dari awal sampai akhir. Dia yakin dengan spekulasinya dan tahu siapa Buddha jahat ini. Bagaimana sekarang, nak? Kamu masih belum mau pergi? Li Qiye tersenyum pada Bing Yuxia yang sedang mengawasi, bolehkah aku mengirimmu pergi? Dia dengan marah menatap Li Qiye sebelum kembali ke keretanya. Dengan wanita cantik di kedua sisinya, dia berkata, "Nona-nona, waktunya berangkat." Dengan itu, daya tariknya menghilang ke atmosfer. Li Qiye melirik ke arah danau besar itu sebentar namun tidak berlama-lama di belakang. Dia perlahan berjalan menuju kota Buddha. Banyak penonton yang bubar setelah melihatnya pergi. Ada juga yang tetap tinggal menunggu pembukaan dunia iblis kekaisaran kecil. Kapan kita bisa pergi ke dunia yang lebih rendah? Seorang junior kehilangan kesabarannya saat melihat danau yang tenang. Seorang teladan yang telah hidup selama beberapa generasi berbicara, siapa yang tahu?
Itu tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan Spirit Mountain untuk melepaskan segelnya. Mungkin perlu waktu beberapa saat sejak Buddha jahat memancarkan kekuatan dataran tinggi. Itu mungkin berdampak besar pada Spirit Mountain. Buddha jahat telah kembali. Seseorang berteriak tepat ketika Li Qiye muncul di kota Buddha. Seluruh kota meledak menjadi. Mereka yang melihatnya mengambil jalan memutar, tidak ada yang berani mendekat. Dia adalah seseorang yang ditakuti oleh semua orang dan bahkan membuat setan gelisah. Itu bukanlah respons yang berlebihan terhadap pembunuhan seorang dewa raja dan mengalahkan semua jenius. Di mata banyak orang, tidak ada seorang pun kecuali Kaisar Selatan yang dapat bersaing di kalangan generasi muda. Dia menjadi pusat perhatian setelah memasuki kota. Baik tua maupun muda dan bahkan beberapa dewa raja yang bersembunyi di balik tirai memperhatikannya. Seseorang dengan rasa ingin tahu bertanya, akankah Buddha jahat melawan Kaisar Selatan? Ini adalah pertanyaan di benak setiap orang. Bahkan bisa dikatakan masa hanya menginginkan hal tersebut terjadi. Itu akan menjadi hal yang baik terlepas dari siapa yang menang. Kelompok Jikong Wu di semuanya kalah. Seorang pejalan kaki bergumam. Semua orang tahu bahwa kelompok ini adalah kelompok yang paling menjanjikan untuk bersaing memperebutkan kehendak surga. Namun, mereka kalah total. Bahkan Jikong Wudi, Kaisar Surgawi Lin, dan Zansi yang bertarung bersama tidak dapat melukai Buddha jahat sedikit pun, itu adalah kekalahan telak. Saya ingin tahu seberapa kuat sebenarnya Buddha jahat. Faktanya, paragon dari generasi sebelumnya yang memiliki wawasan tajam bertanya-tanya, jika dia meninggalkan dataran tinggi pemakaman Buddha, apakah dia masih tak terkalahkan? Orang-orang yang berwawasan luas melihat bahwa Buddha jahat tidak pernah mengungkapkan kekuatan aslinya. Dari awal sampai akhir, dia hanya meminjam kekuatan dari dataran tinggi. Dengan cara ini, kekuatan sejatinya adalah sebuah misteri. Banyak orang yang ingin mengungkapnya, namun tidak berani melakukannya. Jika dia meninggalkan dataran tinggi, dia mungkin bukan tandingan kelompok dewa. Dia hanya tidak terkalahkan dengan mengandalkan dataran tinggi. Beberapa pemuda menyatakan, semua pemuda jenius memiliki banyak pendukung yang mau tidak mau merasa geram setelah melihat mereka kalah. Hanya dalam satu malam, seluruh kota membicarakan tentang Buddha jahat. Bahkan setelah pertarungan hebat, tidak ada yang tahu apapun tentang dia, termasuk identitas dan kekuatan aslinya. Karena itu, rumor tentang Evil Buddha mulai beredar. Beberapa orang mengatakan bahwa Buddha jahat dilahirkan dalam garis keturunan kekaisaran. Saat lahir, fenomena Buddhis yang cemerlang muncul, jadi dia mulai mempraktikkan ajaran Buddha di usia muda sambil menjaga rambutnya. Yang lain mengatakan bahwa dia mengembangkan kitab suci Buddha surgawi yang legendaris, itulah sebabnya dia begitu tak terkalahkan dan tidak pernah menemukan tandingannya selama debat Buddhis di Gunung Roh. Versi yang lebih konyol menyatakan bahwa bahkan sebelum lahir ke dunia ini, ia adalah embrio Buddhis. Hal ini membuatnya ditakdirkan untuk menjadi satu-satunya kaisar Buddha sejak awal zaman. Desas-desus menyebar kemana-mana dalam semalam dan menjadi semakin keterlaluan dari menit ke menit. Namun, itu hanyalah khayalan belaka dari para penggosip. Ledakan. Pada malam ini, cahaya Buddha muncul di atas Gunung Roh. Sebuah grendau emas dari gunung membuka jalan langsung menuju kota Buddha. Saat ini, satu orang berjalan ke jalan setapak. Itu adalah Vajra dengan kerajaan Buddha besar di belakangnya. Di dalam kerajaan terdapat jutaan biksu suci. Ada juga Dewa Buddha, Bodhisattva, dan Vajra lainnya. Semua makhluk hidup di sana menyembah agama Buddha. Kemunculan pemimpin Vajra memenuhi seluruh dataran tinggi dengan nyanyian. Mereka semua membacakan kitab suci untuknya. Kemunculannya menyebabkan stupa yang tak terhitung jumlahnya berdiri. Seseorang dapat dengan mudah melihat bahwa dia telah melakukan tindakan kebaikan yang tak terhitung banyaknya dalam hidupnya. Vajra membawa alu Buddha yang besar. Alu di punggung ini sepertinya memiliki beban yang tak ada habisnya, mampu menghancurkan langit dan menekan segala kejahatan. Setiap langkahnya menyebabkan seluruh dataran tinggi berguncang, seolah-olah tidak mampu menahan bebannya. Keluarnya Vajra, ini mengejutkan banyak orang di dataran tinggi. Bahkan para God King pun memasang ekspresi serius di wajah mereka. Bersambung,